Suasana di lobi utama Rumah Sakit Internasional Medika terasa sangat sibuk pagi itu, dengan aroma disinfektan yang tajam menusuk hidung setiap pengunjung yang datang. Aruna, seorang wanita yang sedang mengandung 7 bulan, duduk dengan sabar di kursi tunggu yang dingin, sambil sesekali mengusap perut buncitnya dengan penuh kasih sayang yang mendalam. Di sampingnya, Hondra, suaminya yang berpakaian sangat sederhana dengan kaos polo biru tua yang sudah mulai pudar warnanya, memegang erat tangan istrinya untuk memberikan ketenangan di tengah keramaian manusia yang terus berlalu lalang tanpa henti mencari kesembuhan medis. Mereka telah menunggu selama hampir 2 jam karena sistem antrean yang tampak sangat lambat, meskipun rumah sakit ini mengklaim sebagai salah satu fasilitas kesehatan terbaik di pusat kota. Wajah Aruna terlihat sedikit pucat karena kelelahan yang luar biasa. Namun dia tidak pernah mengeluh sedikit pun kepada suaminya yang tampak sangat cemas melihat kondisi fisik istrinya yang semakin melemah. Rendra terus berusaha menghibur Aruna dengan membisikkan kata-kata manis tentang masa depan calon anak mereka yang sebentar lagi akan lahir ke dunia ini dengan segala harapan yang sangat besar dan kasih sayang yang tulus. Tiba-tiba, pintu kaca besar di pintu masuk utama terbuka lebar dan seorang wanita paruh baya dengan pakaian bermerek mewah serta perhiasan berlian yang berkilauan masuk dengan langkah yang angkuh. Wanita itu adalah Linda, seorang sosialita yang merasa bahwa seluruh dunia harus tunduk pada kekayaan yang dia miliki serta status sosialnya yang sangat tinggi di mata masyarakat umum. Dia berjalan dengan sangat cepat, tanpa memedulikan orang-orang di sekitarnya yang sedang mengantre dengan tertib. Seolah-olah dia memiliki hak istimewa untuk melewati semua prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen rumah sakit yang sangat ketat. Linda melangkah mendekati meja administrasi yang berada tepat di sebelah tempat duduk Aruna. Dan dalam pergerakannya yang sangat ceroboh, tas kulit mahalnya secara tidak sengaja tersenggol oleh lengan Aruna. Suasana yang tadinya tenang tiba-tiba berubah menjadi sangat tegang ketika Linda berhenti melangkah dan menatap Aruna dengan tatapan mata yang penuh dengan kebencian serta penghinaan yang sangat mendalam sekali. Dia tidak terima jika barang mewahnya disentuh oleh orang yang dia anggap sebagai rakyat jelata yang tidak memiliki martabat sama sekali di hadapan matanya yang sangat buta oleh harta duniawi. Hei, wanita kampret, tidakkah kamu punya mata untuk melihat siapa yang ada di depanmu sekarang ini, sehingga kamu berani menyentuh tas mahalku dengan tangan kotormu itu, teriak Linda dengan suara yang sangat melengking sehingga menarik perhatian semua orang yang berada di lobi rumah sakit yang luas tersebut. Aruna yang terkejut segera berusaha untuk meminta maaf dengan suara yang sangat lembut dan rendah. Mencoba meredam kemarahan wanita asing yang tiba-tiba meledak, tanpa alasan yang benar-benar masuk akal bagi siapapun yang mendengarnya dengan logika yang sehat dan jernih sekali. Namun, permintaan maaf yang tulus dari Aruna justru membuat Linda semakin merasa di atas angin dan kemarahannya semakin memuncak hingga dia tidak bisa lagi mengendalikan emosi negatif yang meluap-luap. Tanpa peringatan apapun, tangan Linda yang dihiasi dengan banyak cincin emas melayang dengan sangat cepat di udara dan mendarat dengan keras di pipi kiri Aruna yang lembut itu. Suara tamparan itu bergema sangat keras di seluruh penjuru ruangan, membuat semua orang terdiam 1000 bahasa karena terkejut melihat kekerasan fisik yang dilakukan secara terang-terangan di tempat umum yang seharusnya sangat aman. Rendra yang melihat istrinya diperlakukan dengan sangat kasar, segera berdiri dengan kilatan amarah di matanya yang biasanya sangat tenang dan penuh dengan kesabaran menghadapi segala cobaan hidup yang berat. Dia memeluk Aruna yang mulai menangis terseduh-seduh sambil memegangi pipinya yang memerah akibat hantaman keras dari wanita sombong yang berdiri di depan mereka dengan wajah yang sangat puas. Rendra menuntut penjelasan dari Linda atas tindakan anarkis yang baru saja dilakukannya. Namun wanita itu justru tertawa dengan sangat sinis
seolah-olah dia sedang menonton sebuah pertunjukan komedi yang sangat lucu bagi dirinya sendiri. Kamu seharusnya berterima kasih, karena aku hanya memberikan satu tamparan kecil kepada istrimu yang tidak berguna ini. Karena tas ini harganya jauh lebih mahal daripada seluruh nyawa kalian digabungkan. Ucap Linda. Dia kemudian memanggil petugas keamanan dengan nada perintah yang sangat tinggi. Meminta mereka untuk segera mengusir pasangan suami istri tersebut dari area rumah sakit karena dianggap telah mengganggu kenyamanannya sebagai tamu VIP. Petugas keamanan yang datang bukannya membela korban yang jelas-jelas terluka, malah menunjukkan sikap yang sangat hormat kepada Linda karena mereka mengetahui betapa besarnya pengaruh kekuasaan wanita itu, manajer operasional rumah sakit. Seorang pria bernama Pak Baskoro segera datang ke lokasi kejadian setelah mendengar keributan yang semakin memanas di lobi utama yang biasanya sangat tenang. Alih-alih memeriksa kondisi Aruna yang sedang hamil dan tampak sangat syok, Pak Baskoro justru membungkuk hormat di hadapan Linda dengan senyum yang sangat menjilat dan penuh dengan kepalsuan yang nyata. Dia meminta maaf kepada Linda atas ketidaknyamanan yang terjadi dan berjanji akan menangani masalah ini dengan sangat cepat sesuai dengan keinginan wanita kaya tersebut tanpa mempertimbangkan kebenaran objektif yang sebenarnya terjadi di sana. Aruna merasakan sakit yang bukan hanya berasal dari pipinya yang berdenyut, tetapi juga dari rasa ketidakadilan yang sangat menyesakkan dadanya di tengah situasi yang sangat sulit bagi dirinya sekarang. Dia memandang sekeliling dan melihat banyak mata yang menatapnya dengan rasa kasihan. Namun tidak ada satupun orang yang berani angkat bicara untuk membela mereka dari kesombongan Linda yang luar biasa. Aruna teringat akan janji yang dia buat kepada dirinya sendiri 5 tahun lalu untuk hidup mandiri, tanpa bantuan bayang-bayang kekuasaan ayahnya yang sangat besar. Namun kini martabatnya diinjak-injak dengan sangat kejam. Rendra terus berusaha memberikan argumentasi bahwa istrinya adalah korban yang harus mendapatkan perlindungan medis dan permintaan maaf secara resmi dari pihak rumah sakit maupun dari wanita yang memukulnya. Namun, suaranya seolah tenggelam oleh cemoohan Linda yang terus-menerus menghina status ekonomi mereka yang terlihat sangat rendah jika dibandingkan dengan kemewahan yang dipamerkan oleh Linda di depan semua orang. Pak Baskoro bahkan mengancam akan memanggil polisi jika Rendra tidak segera membawa istrinya pergi dari sana. Mengklaim bahwa kehadiran mereka telah merusak reputasi rumah sakit yang melayani kalangan kelas atas dengan standar internasional yang sangat tinggi. Tiba-tiba, Aruna merasakan kram yang sangat hebat di bagian perut bawahnya, membuatnya harus membungkuk dan mencengkeram lengan Rendra dengan sangat kuat untuk menahan rasa sakit yang datang secara mendadak. Wajahnya yang semula pucat kini menjadi sangat putih seperti kertas, dan keringat dingin mulai membasahi dahi, serta pelipisnya karena rasa sakit fisik yang bercampur dengan tekanan emosional yang sangat berat. Rendra menjadi sangat panik dan berteriak memanggil bantuan medis profesional. Namun para perawat yang ada di sana hanya berdiri terpaku karena takut menyinggung perasaan Linda yang masih berdiri dengan angkuh dan sombongnya. Jangan berakting seperti sedang sekarat hanya untuk mendapatkan karena aku tahu betul trik murahan yang dilakukan oleh orang-orang miskin seperti kalian ini, kata Linda. Dia melipat tangannya di dada dengan senyum meremehkan yang sangat menyakitkan hati bagi siapapun yang melihatnya. Seolah-olah penderitaan fisik Aruna hanyalah sebuah sandiwara yang dirancang untuk melarikan diri dari tanggung jawab. Linda tidak menunjukkan sedikit pun rasa empati atau rasa kemanusiaan terhadap wanita hamil yang sedang berjuang menahan rasa sakit yang luar biasa di depan mata kepalanya sendiri yang sangat buta. Cahaya lampu neon yang terang di sutilitas rumah sakit itu seolah mengejek keberadaan Aruna dan Rendra yang sedang berada di titik terendah dalam hidup mereka sebagai pasangan suami istri yang harmonis. Dinding-dinding putih yang bersih dan peralatan medis modern yang tersebar di seluruh penjuru gedung
seakan tidak memiliki fungsi apapun jika nurani orang-orang yang mengoperasikannya telah hilang ditelan oleh keserakahan harta. Setiap detak jam di dinding lobi terasa sangat lambat, menambah ketegangan yang merayap di antara para pengunjung, yang mulai berbisik-bisik membicarakan kekejaman yang sedang berlangsung di hadapan mereka. Tanpa ada tindakan pencegahan apapun, Rendra menyadari bahwa dia tidak bisa lagi mengandalkan kebaikan hati orang-orang di tempat ini. Sehingga dia memutuskan untuk segera menggendong Aruna keluar dari lobi, menuju kendaraan mereka yang terparkir jauh. Namun, petugas keamanan menghalangi jalan mereka atas perintah Pak Baskoro, yang ingin memastikan bahwa tidak akan ada keributan lebih lanjut yang bisa dilaporkan kepada media massa yang sangat kritis. Rendra merasa terjepit di antara rasa ingin melindungi keselamatan istrinya yang sedang hamil, dan rasa ingin melawan ketidakadilan yang dilakukan oleh sistem yang sangat korup dan berpihak kepada mereka yang memiliki kekuasaan uang. Di tengah kabut rasa sakit yang melanda kesadarannya, Aruna menatap mata Rendra dan melihat keputusasaan yang sangat mendalam di sana. Sesuatu yang belum pernah dia lihat selama bertahun-tahun pernikahan mereka yang sederhana. Dia menyadari bahwa jika dia terus diam dan menyembunyikan jati dirinya yang sebenarnya, keselamatan bayinya dan harga diri suaminya akan hancur berkeping-keping oleh tangan orang-orang jahat seperti Linda. Dengan tangan gemetar, Aruna merogoh tas kecilnya untuk mencari ponsel yang sudah lama tidak dia gunakan untuk menghubungi nomor darurat keluarga yang sangat dia hindari. Selama setengah dekade ini karena alasan harga diri pribadinya, nomor telepon yang tersimpan di bagian paling bawah daftar kontaknya adalah milik seorang pria yang namanya cukup untuk membuat seluruh bursa saham di negeri ini bergetar hebat dalam hitungan detik saja. Aruna selalu berharap bahwa dia tidak perlu lagi memanggil nomor itu. Karena dia ingin membuktikan bahwa dia bisa hidup bahagia tanpa warisan triliunan rupiah yang selalu menjadi beban moral baginya. Namun, saat dia melihat Linda yang sedang tertawa sambil mengeyek sepatu murah yang dikenakannya, Aruna tahu bahwa waktu untuk bersembunyi di balik kesederhanaan telah berakhir demi melindungi nyawa kecil yang ada di rahimnya sekarang. Linda sendiri adalah istri dari seorang pengusaha properti yang sedang naik daun dan merasa bahwa posisinya saat ini sudah sangat cukup untuk menjadikannya sebagai penguasa di lingkungan sosial manapun yang dia masuki. Dia sering menggunakan kekerasan verbal dan fisik untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Percaya bahwa uang bisa menutupi semua kesalahan moral yang dia lakukan tanpa pernah memikirkan konsekuensi jangka panjangnya. Di matanya, Aruna hanyalah seekor semut kecil yang bisa diinjak kapan saja tanpa perlu merasa bersalah. Karena dia merasa dilindungi oleh jaringan pertemanan dengan pejabat tinggi rumah sakit yang sangat loyal kepadanya karena alasan bisnis, suasana di lobi mulai berubah ketika beberapa pengunjung mulai merekam kejadian tersebut dengan ponsel mereka secara sembunyi-sembunyi. Meskipun petugas keamanan berusaha keras untuk melarang tindakan pengambilan gambar di area rumah sakit, Pak Baskoro yang menyadari hal itu menjadi semakin gugup dan berusaha mempercepat proses pengusiran Aruna dan Rendra agar masalah ini tidak menjadi viral di media sosial yang sangat ganas. Dia tidak menyadari bahwa keputusannya untuk berpihak pada Linda akan menjadi kesalahan terbesar dalam kariernya yang telah dia bangun selama puluhan tahun dengan susah payah di industri kesehatan yang sangat kompetitif dan keras ini. Rendra menatap istrinya dengan penuh keheranan saat melihat Aruna mulai mengetik sesuatu di ponselnya dengan ekspresi wajah yang tiba-tiba berubah menjadi sangat dingin dan penuh dengan otoritas yang belum pernah dilihatnya. Ada kilatan cahaya di mata Aruna yang menunjukkan bahwa dia bukan lagi wanita lemah yang bisa dihina dengan mudah, melainkan seseorang yang memiliki kekuatan rahasia di balik penampilan sederhananya pagi ini. Meskipun perutnya masih terasa sakit, Aruna berdiri dengan tegak dan menatap Linda, tepat di matanya dengan pandangan yang sangat menusuk, membuat Linda merasa sedikit tidak nyaman. Meskipun dia berusaha tetap terlihat sangat berani dan angkuh,
Bekas jari tangan Linda masih tercetak jelas di pipi Aruna, memberikan bukti fisik yang nyata atas serangan yang tidak beralasan itu di tengah keramaian lobi yang sangat luas dan dingin. Rasa panas di wajahnya terus menyebar. Namun Aruna menggunakannya sebagai pengingat bahwa kebaikan hati terkadang harus diimbangi dengan ketegasan yang luar biasa agar orang-orang jahat tidak terus berbuat semena-mena. Dia tidak membalas tamparan itu dengan kekerasan fisik karena dia tahu ada cara yang jauh lebih efektif untuk menghancurkan seseorang yang sangat memuja harta benda dan status sosial di atas segalanya dalam hidup yang fana ini. Linda yang melihat perubahan sikap Aruna justru tertawa semakin keras dan mengejek Aruna dengan mengatakan bahwa ponsel murahnya tidak akan bisa menyelamatkan mereka dari pengusiran paksa yang akan segera dilakukan petugas. Dia menantang Aruna untuk memanggil siapapun yang dia kenal dengan keyakinan penuh bahwa tidak ada satupun orang di kota ini yang berani melawan kekuatan finansial keluarga besarnya yang sangat berpengaruh. Aruna hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang mengandung arti kehancuran bagi siapapun yang menjadi sasarannya, sambil menunggu nada sambung di ponselnya, terhubung dengan seseorang yang sangat dia rindukan namun sekaligus dia takuti. Park Baskoro Melangkamazu, với khuôn mặt đầy dẫy vẻ quyền lực ảo tưởng, nhưng lại cực kỳ áp bức đối với những người bình thường như Rendra. Ông ta lờ đi những tiếng rên rỉ đau đớn của Aruna. Người đã bắt đầu vã mồ hôi lạnh trên trán và lòng bàn tay vì cơn đau dữ dội đang ập đến. Đối với ông ta, sự thoải mái của một khách hàng VIP như Linda quý giá hơn nhiều so với mạng sống của một người mẹ tương lai ăn mặc giản dị và trông không có chút ảnh hưởng tài chính nào. Ông ta ra lệnh cho các nhân viên bảo vệ ngay lập tức cưỡng chế, lôi cặp đôi này ra khỏi sảnh chờ lộng lẫy mà không có một chút lòng trắc ẩn nào. Linda đứng cạnh Park Baskoro trong khi xoay xoay chiếc chìa khóa xe, sang với những chuyển động đầy khiêu khích và vẻ đắc thắng cực kỳ kinh tởm đối với bất kỳ ai chứng kiến. Thỉnh thoảng cô ta lại liếc nhìn chiếc đồng hồ nạm kim cương có giá trị bằng cả một căn biệt thự ở vùng ngoại ô. Cảm thấy thời gian của mình đang bị lãng phí vô ích chỉ vì những chuyện vặt vãnh. Đối với cô ta, cái tát dành cho Aruna là một bài học đắt giá để những người thuộc tầng lớp thấp kém luôn phải ý thức được vị thế xã hội thấp hèn của mình trước những người giàu có nắm giữ quyền lực trong tay. Rendra cố gắng giữ chặt cơ thể đang ngày càng yếu đi của vợ để cô không ngã xuống sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo và cứng nhắc dưới chân họ ngay lúc này. Anh nhìn thẳng vào mắt Park Baskoro với sự căm thù sâu sắc. Không thể tin được rằng người đứng đầu một cơ sở y tế lại có thể hành động như một đao phủ không có cảm xúc. Giọng anh run rẩy dữ dội khi cảnh báo rằng họ sẽ kiện ra tòa về hành vi bạo lực thân thể mà Linda đã thực hiện công khai giữa thanh thiên bạch nhật. Tuy nhiên, lời đe dọa pháp lý đó chỉ nhận được những tràng cười nhạo báng lớn tiếng từ Linda và cả Park Baskoro. Những kẻ cảm thấy mình là bất khả xâm phạm. Những người khách trong bệnh viện xung quanh bắt đầu thì thầm với vẻ đầy lo lắng khi chứng kiến sự bất công đang diễn ra một cách lộ liễu ngay trước mắt mình. Một vài người trong số họ cố gắng lấy điện thoại ra để ghi lại sự việc. Nhưng nhân viên bảo vệ ngay lập tức tiến đến gần với ánh mắt đầy đe dọa và đe dọa cực kỳ gay gắt. Họ bị buộc phải xóa các đoạn phim đó hoặc sẽ bị đuổi ra khỏi khu vực bệnh viện ngay lập tức nếu dám can thiệp vào công việc nội bộ của ban quản lý, vốn rất khép kín. Nỗi sợ hãi lan rộng trong lòng các nhân chứng, khiến họ chỉ có thể ai im lặng nhìn nỗi đau của Aruna ngày một trầm trọng hơn. Aruna cảm thấy tầm nhìn của mình bắt đầu mờ đi vì cơn đau lan từ bụng dưới lên toàn bộ vùng lưng, khiến cô cảm thấy nóng rực và co cứng một cách đột ngột. Cô nhận ra rằng sự căng thẳng mà mình phải chịu đựng do cách đối xử tồi tệ này đã kích hoạt các cơn co thắt sớm, đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn của thai nhi quý giá trong bụng. Giữa sự mờ mịt của ý thức, cô chợt nhớ đến khuôn mặt của cha mình. Người luôn nói rằng sức mạnh thực sự không nằm ở việc chúng ta có bao nhiêu tài sản, mà nằm ở khả năng bảo vệ những người mình yêu thương bằng mọi giá và mọi phương tiện có thể. Park Baskoro tiếp tục gây áp lực buộc Rendra phải rời đi ngay lập tức bằng cách đe dọa sẽ báo cáo họ với cơ quan chức năng về tội gây rối trật tự tại khu vực công cộng của bệnh viện. Ông ta cảm thấy rất tự tin rằng vị trí quản lý vận hành sẽ bảo vệ mình khỏi mọi loại khiếu nại pháp lý vì ông ta có mạng lưới luật sư cực kỳ giỏi trong tay.
Sự kiêu ngạo đã che mờ lương tri của ông ta trước sự thật rằng mọi con người đều có quyền bình đẳng trong việc nhận được sự chăm sóc y tế hợp lý và an toàn mà không có bất kỳ sự phân biệt đối xử nào. Ông ta chỉ nghĩ đến khoản tiền thưởng hàng năm sẽ nhận được nếu làm hài lòng những khách hàng lớn như gia đình giàu có của Linda. Linda tiến lại gần Aruna, người đang dựa vào vai chồng. Rồi, cô ta thì thầm những lời lẽ cực kỳ sắc nhọn và đầy thuốc độc căm thù vào tai người phụ nữ đang mang thai đó. Cô ta nói rằng những người nghèo thì không nên có nhiều con nếu họ không có khả năng chi trả phí chăm sóc tại một bệnh viện quốc tế đắt đỏ như thế này. Những lời nói đó như những nhát dao cứa vào tim Aruna, khiến cô nhận ra vực thẳm sâu sắc giữa những con người có lương tri và những kẻ đã bị vật chất nô dịch hóa. Aruna siết chặt bàn tay đang run rẩy của mình, cố gắng tập hợp những tàn dư sức mạnh cuối cùng còn sót lại trong cơ thể yếu ớt của mình. Rendra nhận ra rằng anh không thể chiến thắng hệ thống đã mục nát này chỉ bằng cách dựa vào những lý lẽ đạo đức hay sự cầu xin lòng trắc ẩn từ những người đó. Anh quyết định bế Aruna bằng đôi tay to khỏe của mình, dự định đưa vợ đến một bệnh viện khác, có lẽ sẽ nhân văn hơn trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế khẩn cấp. Tuy nhiên, nhân viên bảo vệ đã chặn cửa ra vào chính và yêu cầu Rendra chờ cảnh sát đến vì Linda đã buộc tội Aruna cố tình ăn cắp chiếc túi xách sang trọng của cô ta. Lời vu khống độc ác này khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn và khiến Rendra khó có thể thoát khỏi cái bẫy đã được giăng sẵn. Aruna nhìn thấy Linda đang nói chuyện điện thoại với chồng mình, yêu cầu ông ta sử dụng ảnh hưởng chính trị để gây áp lực lên cảnh sát nhằm tống giam Rendra và vợ anh ta ngay lập tức. Cô có thể nghe thấy tiếng cười từ đầu dây bên kia, cho thấy việc họ thao túng luật pháp vì những lợi ích cá nhân hẹp hòi và ích kỷ dễ dàng đến mức nào. Chính lúc đó, Aruna nhận ra rằng sự khiêm tốn mà cô duy trì bấy lâu nay lại trở thành vũ khí để những kẻ xấu xa hủy hoại hạnh phúc của gia đình nhỏ của mình. Cô không thể để đứa con chưa chào đời này trở thành nạn nhân của sự kiêu ngạo trần tục vô lý này mãi mãi được. Ký ức về ngôi nhà lớn nguy nga đầy kẻ hầu người hạ của cha bắt đầu lướt qua tâm trí Aruna như một bộ phim cũ mà cô đã cố tình quên đi từ lâu. Cô nhớ cha mình, Alexander Pratama, đã yêu thương cô rất nhiều nhưng cũng rất nghiêm khắc trong việc giáo dục cô trở thành một người phụ nữ độc lập và không dựa dẫm vào sự giàu có của gia đình. Cuộc chia ly của họ 5 năm trước xảy ra vì Aruna từ chối cuộc hôn nhân sắp đặt với đối tác kinh doanh của cha và chọn sống một cuộc đời giản dị bên cạnh Rendra, người chỉ là một giáo viên. Kia đời, cô cảm thấy mình phải nuốt chửng lòng tự trọng vì sự an toàn của đứa con đang bị đe dọa tại bệnh viện thối nát này. Park Baskoro bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu khi nhìn thấy sự kiên định của Rendra, người vẫn đứng thẳng để bảo vệ vợ mình, mặc dù liên tục bị các nhân viên bảo vệ thô lỗ gây áp lực. Ông ta nhìn thấy chiếc điện thoại của Aruna vẫn đang sáng trong tay cô, nhưng ông ta không coi đó là một mối đe dọa vì nghĩ rằng cô chỉ đang tìm kiếm sự giúp đỡ bình thường. Ông ta không bao giờ tưởng tượng được rằng người phụ nữ trông có vẻ mỏng manh và nghèo khổ này đang gửi tín hiệu nguy hiểm đến người đàn ông quyền lực nhất đất nước này. Sự ngu ngốc của Park Baskoro trong việc đánh giá một người chỉ qua vẻ bề ngoài sẽ là khởi đầu cho sự sụp đổ sự nghiệp và tương lai u ám sau này. Linda tiếp tục kích động bầu không khí bằng cách la hét với những người xung quanh rằng bệnh viện này nên chọn lọc bệnh nhân kỹ hơn để chất lượng dịch vụ VIP không bị giảm sút. Cô ta cảm thấy sự hiện diện của Aruna và Rendra ở sảnh chờ này là một sự ô nhiễm thị giác làm phiền đến vẻ đẹp kiến trúc của tòa nhà sang trọng vốn được bao phủ bởi kính và kim loại quý này. Không ai nhận ra rằng một vài y tá có chút lòng trắc ẩn đã bắt đầu nhìn Linda bằng ánh mắt ghê tởm, mặc dù họ không dám hành động vì sợ bị sa thải đơn phương. Sự căng thẳng trong căn phòng ấy đặc quánh lại, cảm giác như một vụ nổ lớn sắp xảy ra trong tương lai rất gần. Rendra khẽ thì thầm vào tai Aruna, yêu cầu cô hãy cố gắng tỉnh táo và hít thở đều đặn, mặc dù cơn đau cứ liên tục tấn công cơ thể đang ngày càng lạnh đi của cô. Anh cảm thấy vô cùng tội lỗi vì đã không thể cung cấp những cơ sở y tế tốt nhất cho vợ mình ngay từ đầu thai kỳ vì những hạn chế kinh tế mà họ cùng nhau đối mặt. Những giọt nước mắt bắt đầu chảy trên má Rendra, một dấu hiệu của sự tuyệt vọng từ một người chồng cảm thấy thất bại trong nhiệm vụ làm người bảo vệ chính cho gia đình nhỏ yêu dấu của mình. Tuy nhiên, Aruna ngay lập tức nắm chặt tay chồng, ra hiệu rằng mọi thứ sẽ sớm thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn rất nhiều. Aruna cuối cùng cũng nhấn nút gọi vào số điện thoại mà cô đã lẩn tránh bấy lâu nay. Và một giọng nói trầm,
Ấm ở đầu dây bên kia ngay lập tức trả lời với tông giọng đầy cảnh giác. Ngay khi nghe thấy tiếng cha gọi tên mình, với vẻ đầy mong nhớ xen lẫn lo lắng, Aruna không thể kìm nén được những giọt nước mắt mà cô đã giấu kín trong lòng bấy lâu nay. Cô chỉ nói rằng mình đang ở bệnh viện quốc tế Medica và đang rơi vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm bởi những con người rất xấu xa. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó là đủ để đánh thức cơn thịnh nộ của một gã khổng lồ kinh doanh vốn đã ngủ yên trong hòa bình kể từ khi con gái độc nhất của ông rời đi. Park Bascoro, người chứng kiến Aruna khóc khi nghe điện thoại, lại càng chế nhạo cô hơn khi nói rằng việc khóc lóc sẽ không thể trả được chi phí bồi thường cho những tổn thất tinh thần mà Linda phải chịu đựng. Ông ta không biết rằng cùng lúc đó, trong một tòa nhà chọc trời ở trung tâm thành phố, Alexander Pratama đang nổi cơn lôi đình và ra lệnh cho đội an ninh của mình. Toàn bộ mạng lưới thông tin liên lạc và giao thông thuộc sở hữu của gia đình Pratama ngay lập tức được huy động hướng về phía bệnh viện với tốc độ tối đa vượt xa các tiêu chuẩn vận hành thông thường. Một sức mạnh to lớn đang di chuyển về một tọa độ, mang theo những hậu quả không thể tưởng tượng nổi cho tất cả những kẻ liên quan đến việc lăng mạ con gái của ông vua kinh doanh. Linda vẫn mải mê dặm lại lớp trang điểm trước chiếc gương nhỏ, không nhận ra rằng thời hoàng kim của cô ta tại bệnh viện này sẽ sớm kết thúc chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Cô ta tiếp tục luyên thuyên về kế hoạch đi nghỉ mát ở nước ngoài vào tháng tới, như thể không có chuyện gì quan trọng đang xảy ra xung quanh mình liên quan đến tính mạng con người. Sự mù quáng về cảm xúc mà cô ta trải qua là kết quả của việc giáo dục sai lầm từ nhỏ, nơi cô ta luôn được dạy rằng tiền có thể mua được tất cả kể cả lòng tự trọng của người khác. Cô ta thực sự không có một chút hình dung nào về danh tính thực sự của người phụ nữ mang thai mà mình vừa tát một cách tàn nhẫn đó. Tại phòng kiểm soát an ninh bệnh viện, một số nhân viên bắt đầu nhận thấy sự bất thường trên camera giám sát cho thấy một đoàn xe đen lớn đang tiến gần đến cổng chính với tốc độ rất cao. Họ ngay lập tức báo cáo điều này cho Park Bascoro qua bộ đàm. Nhưng vị quản lý này quá bận rộn phục vụ Linda nên đã cố tình phớt lờ báo cáo quan trọng đó. Sự sơ suất này sẽ gây ra hậu quả tai hại cho toàn bộ hệ thống an ninh bệnh viện vốn được coi là cực kỳ tinh vi và không thể bị xâm nhập bởi bất kỳ bên thứ ba nào. Aruna vẫn ngồi im lặng nhắm mắt, cố gắng tập trung toàn bộ năng lượng để giữ cho đứa con của mình được an toàn trong tử cung ấm áp của mình. Jendra cảm thấy không khí xung quanh họ đột nhiên trở nên cực kỳ yên tĩnh, như thể vũ trụ đang nín thở trước khi một cơn bão lớn ập đến quét sạch mọi thứ. Anh thấy những nhân viên bảo vệ vốn rất hung hãn lúc trước bắt đầu lộ rõ vẻ bối rối và lo lắng sau khi thấy những chuyển động bên ngoài cửa kính. Linda, người nhận ra sự thay đổi bầu không khí đó, bắt đầu cảm thấy hơi bất an, nhưng cô ta vẫn cố gắng duy trì thái độ kiêu ngạo cực kỳ khó chịu của mình trước mặt mọi người. Sự căng thẳng đạt đến điểm sôi khi tiếng còi từ các xe hộ tống bắt đầu tiến lại gần với âm thanh cực kỳ chói tai xé toạc không gian tĩnh lặng của sảnh chờ lạnh lẽo. Park Bascoro bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn khi nhìn thấy thư ký riêng của mình chạy về phía mình với khuôn mặt tái mét và cơ thể run rẩy dữ dội như người đang sợ hãi. Người thư ký đó thì thầm vào tai ông ta một điều gì đó khiến Park Bascoro suýt ngã quỵ vì bủn rủn chân tay sau khi biết được ai thực sự đang tiến về phía họ lúc này. Thông tin đó như một tia sét đánh giữa trời quang, phá hủy tất cả sự tự tin tràn trề mà ông ta có được. Khi bảo vệ Linda trước mặt Aruna, ông ta ngay lập tức nhìn Aruna với ánh mắt đầy sợ hãi sâu sắc, nhận ra rằng mình đã tự đào hố chôn mình một cách rất sâu và tăm tối. Linda, người không biết chuyện gì đang xảy ra, đã hỏi Park Bascoro tại sao ông ta lại trông sợ hãi như vậy. Nhưng vị quản lý đó không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, vì lưỡi ông ta đã trở nên cực kỳ cứng nhắc. Ông ta chỉ có thể chỉ tay về phía cửa chính, nơi một nhóm đàn ông mặc vest đen chỉnh tề bắt đầu tiến vào và tạo thành một rào chắn cực kỳ kỷ luật và mạnh mẽ. Ở giữa hàng ngũ đó xuất hiện một người đàn ông lớn tuổi với khí chất lãnh đạo cực kỳ mạnh mẽ và đôi mắt tỏa ra cơn thịnh nộ thuần khiết nhất và không thể dập tắt được. Alexander Pratama đã đến, và mỗi bước chân của ông trên sàn đá cẩm thạch của sảnh chờ nghe như hồi chuông báo tử cho những kẻ đã làm điều ác đối với con gái ông. Aruna từ từ mở mắt và nhìn thấy bóng dáng của cha mình đứng đó, bao quanh bởi những vệ sĩ giỏi nhất sẵn sàng làm bất cứ điều gì theo lệnh của vị đại lão gia đó. Cảm giác an toàn mà cô đã lâu không cảm nhận được giờ đây lại bao bọc lấy trái tim cô.
Mặc dù cô biết rằng cuộc sống bình yên của mình sẽ sớm kết thúc và quay trở lại thế giới đầy rẫy những mưu mô, cô thấy Linda bắt đầu run rẩy khi nhận ra rằng người đàn ông vừa đến không phải là người tầm thường, mà là nhân vật thường xuyên xuất hiện trên các bản tin truyền hình với tư cách là người thống trị nền kinh tế. Rendra đứng cạnh Aruna, chỉ biết sững sờ nhìn sự thay đổi tình huống cực kỳ chóng mặt và vô lý này đang diễn ra một cách thực tế. Alexander Pratama không nói một lời nào với Park Bhaskoro hay Linda. Ông trực tiếp chạy về phía Aruna và ôm lấy đứa con gái độc nhất của mình với tất cả tình yêu thương chân thành nhất. Ông kiểm tra vết tát trên má Aruna với bàn tay run rẩy vì cảm xúc dâng trào. Rồi ông nhìn tất cả mọi người trong phòng với một ánh mắt cực kỳ chết chóc. Toàn bộ căn phòng trở nên y am phăng phắc. Thậm chí, cả tiếng điều hòa không khí cũng dường như ngừng quay vì sợ hãi cơn thịnh nộ của vị bá chủ đang đứng giữa họ. Thời gian dường như ngừng trôi đối với Linda và Park Bhaskoro. Những kẻ giờ đây chỉ biết hy vọng rằng tất cả những điều này chỉ là một cơn ác mộng cực kỳ kinh hoàng mà thôi. Alexander Pratama berdiri diam, với tatapan mata yang sangat tajam dan penuh kemarahan saat melihat bekas tamparan yang memerah di wajah putri tunggalnya, Aruna. Kesunyian yang mencekam seketika menyelimuti seluruh lobi rumah sakit yang luas tersebut. Seolah-olah waktu berhenti berputar. Dia menyaksikan kemurkaan sang penguasa bisnis tersebut. Tidak ada satupun orang yang berani bernapas dengan keras atau melakukan gerakan sekecil apapun karena takut akan memicu ledakan emosi dari pria yang sangat berkuasa itu. Alexander merasa gagal melindungi harta karunnya yang paling berharga setelah bertahun-tahun mereka terpisah oleh ego masing-masing yang sangat tinggi. Linda mulai merasakan keringat dingin yang membasahi seluruh punggungnya saat dia menyadari bahwa pria tua di depannya bukanlah orang sembarangan yang bisa dia remehkan begitu saja. Dia berusaha mengingat-ingat wajah Alexander dari berbagai sampul majalah bisnis ternama yang sering dia baca di salon kecantikan langganannya setiap akhir pekan yang mewah, keangkuhan yang tadi dia pamerkan dengan sangat bangga di hadapan semua orang kini menguap begitu saja. Digantikan oleh rasa takut yang luar biasa mencekam di dalam hatinya yang paling dalam. Dia tidak pernah menyangka bahwa wanita hamil yang berpakaian sangat sederhana itu adalah putri kandung dari seorang konglomerat, Park Bhaskoro. Sebagai manajer operasional rumah sakit, merasa lututnya sangat lemas hingga dia hampir tidak sanggup lagi untuk menopang berat tubuhnya sendiri yang gemetar hebat karena ketakutan. Dia tahu betul siapa Alexander Pratama. Karena rumah sakit ini sebenarnya adalah salah satu aset yang ingin dibeli oleh grup perusahaan milik pria tersebut tahun lalu secara besar-besaran. Kini, kesalahannya dalam berpihak pada Linda demi keuntungan sesaat telah membawanya ke ujung jurang kehancuran karier yang sangat dia banggakan selama puluhan tahun bekerja di industri medis. Dia ingin sekali berlutut memohon ampunan, namun tenggorokannya terasa sangat tersumbat oleh rasa takut yang mendalam. Aruna menyandarkan kepalanya di dada bidang ayahnya, merasakan detak jantung yang sangat kuat, dan memberikan rasa aman yang sudah sangat lama tidak dia rasakan dalam hidupnya yang sulit. Meskipun rasa sakit di perutnya masih terus menyerang dengan sangat intens, kehadiran Alexander seolah menjadi obat penenang yang sangat ampuh bagi jiwanya yang sedang terguncang hebat karena kekerasan. Dia memejamkan mata perlahan sambil air matanya mengalir membasahi kemeja mahal ayahnya. Melepaskan semua beban emosional yang selama ini dia pikul sendirian bersama suaminya yang sangat tulus. Dia tahu bahwa setelah hari ini, dunianya tidak akan pernah kembali sama seperti sebelumnya lagi. Rendra menatap pemandangan di depannya với perasaan yang sangat campur aduk antara rasa terkejut yang luar biasa, vakung cocut Boyroy yang sangat mendalam di hatinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa istrinya yang selama ini hidup sangat hemat dan bersahaja bersamanya, ternyata memiliki latar belakang keluarga yang sangat fantastis kekayaannya di negara ini. Meskipun dia merasa sedikit minder dengan perbedaan status sosial yang sangat mencolok tersebut,
Rasa cintanya yang tulus kepada Aruna tetap menjadi prioritas utama di atas segalanya saat ini. Dia mendekat ke arah Alexander, siap untuk terus mendampingi istrinya dalam menghadapi badai besar yang baru saja dimulai. Alexander melepaskan pelukannya secara perlahan dan menatap Rendra dengan tatapan yang sangat menyelidik, namun tidak menunjukkan tanda-tanda kebencian yang berarti terhadap menantu yang belum pernah dia temui sebelumnya. Dia mengangguk singkat sebagai tanda pengakuan atas kehadiran Rendra yang telah menjaga putrinya selama masa pengasingan diri yang cukup lama dari lingkungan keluarga besar Pratama yang sangat megah. Alexander kemudian memberikan isyarat kepada asisten pribadinya untuk segera memanggil tim dokter spesialis terbaik yang dia bawa secara khusus dari rumah sakit pribadinya sendiri. Dia tidak lagi mempercayai kemampuan medis dari rumah sakit yang dipimpin orang tak berintegritas. Linda mencoba untuk melarikan diri dari kerumunan dengan langkah yang sangat pelan, berharap tidak ada yang menyadari pergerakannya di tengah situasi yang sedang sangat kacau dan menegangkan tersebut. Namun, dua orang pengawal bertubuh besar dengan pakaian serba hitam segera menghalangi jalannya dengan wajah yang sangat dingin dan tanpa ekspresi sedikit pun di mata mereka yang tajam. Linda berteriak histeris menuntut hak asasinya sebagai warga negara kelas atas. Namun teriakannya hanya memantul di dinding-dinding lobi tanpa ada satupun orang yang peduli. Keangkuhannya telah menjadi penjara bagi dirinya sendiri. Dan kini dia harus menghadapi konsekuensi hukum. Alexander berjalan mendekati Linda dengan langkah yang sangat tenang, namun setiap hentakan kakinya di lantai terdengar seperti lonceng kematian bagi masa depan sosialita yang sangat sombong dan angkuh tersebut. Dia berhenti tepat di depan Linda dan menatapnya dengan pandangan yang begitu dingin, sehingga Linda merasa seolah-olah darah di dalam pembuluh nadinya membeku seketika karena ketakutan. Tanpa mengeluarkan kata-kata makian, Alexander hanya mengeluarkan sebuah sapu tangan sutra dan memberikannya kepada asistennya untuk mengusap noda di wajah Aruna yang terkena tamparan keras. Sikap tenangnya justru jauh lebih menakutkan daripada teriakan amarah yang paling keras sekalipun. Pak Baskoro mencoba untuk menginterupsi dengan suara yang sangat parau, berusaha menjelaskan bahwa terjadi kesalahpahaman yang sangat besar antara pihak keamanan rumah sakit dan pasien yang datang pagi ini. Namun, Alexander hanya mengangkat satu tangannya sedikit, yang secara otomatis membuat Pak Baskoro langsung terdiam 1000 bahasa karena aura kekuasaan yang sangat menindas dan penuh dengan wibawa. Alexander mengatakan dengan suara yang sangat rendah, namun sangat jelas, bahwa dia akan membeli seluruh saham rumah sakit ini. Sore ini juga hanya untuk memecat semua orang. Pernyataan tersebut membuat seluruh staf medis merasa sangat lemas dan tidak percaya akan nasib buruk. Linda mulai menangis terseduh-seduh dan berlutut di lantai, mencoba untuk memohon belas kasihan dari Aruna yang menurutnya mungkin memiliki hati yang lebih lembut daripada ayahnya yang terlihat sangat kejam. Dia mencium ujung sepatu Aruna dengan penuh kehinaan. Sebuah pemandangan yang sangat kontras dengan sikap sombongnya. Hanya beberapa menit yang lalu di tempat yang sama ini, Aruna hanya menatap Linda dengan rasa kasihan yang sangat mendalam. Bukan karena dia merasa lemah, melainkan karena dia menyadari betapa menyedihkannya seseorang yang hanya mendasarkan harga dirinya pada materi. Aruna tidak mengatakan apapun, karena dia tahu ayahnya punya cara sendiri. Suami Linda, seorang pengusaha properti bernama Hendra, tiba di lobi rumah sakit dengan napas yang terengah-engah setelah menerima pesan darurat dari salah satu orang kepercayaannya di lokasi kejadian tersebut. Namun, saat dia melihat Alexander Pratama berdiri di sana, wajahnya seketika berubah menjadi sangat pucat pasi, seperti orang yang baru saja melihat hantu di siang hari yang bolong. Hendra tahu betul bahwa seluruh kerajaan bisnisnya bergantung pada kontrak kerjasama dengan perusahaan induk yang dipimpin oleh Alexander selama bertahun-tahun. Tanpa ragu sedikit pun,
Hendra langsung menampar wajah istrinya sendiri di depan umum sebagai bentuk permohonan maaf yang sangat putus asa. Adegan dramatis tersebut tidak membuat kemarahan Alexander mereda sedikit pun, karena dia menganggap tindakan Hendra hanyalah sebuah sandiwara murah untuk menyelamatkan aset-aset bisnisnya yang sedang terancam hancur total. Alexander menginstruksikan tim pengacaranya untuk segera membatalkan semua kontrak kerjasama dengan perusahaan milik Hendra tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi ulang di masa depan yang akan datang. Keputusan tegas tersebut secara otomatis akan membuat keluarga Linda jatuh miskin dalam waktu singkat karena utang bank yang sangat menumpuk untuk proyek besar. Linda hanya bisa menjerit histeris menyadari bahwa kehidupan mewahnya telah hancur hanya karena satu tamparan. Tim dokter spesialis yang dipanggil oleh Alexander akhirnya tiba dengan membawa peralatan medis tercanggih yang bisa dipindahkan secara portabel ke dalam ruangan VIP Rumah Sakit Internasional tersebut dengan sangat cepat. Mereka segera mengambil alih perawatan Aruna dengan sangat profesional, memastikan bahwa kondisi janin di dalam rahimnya tetap stabil meskipun telah mengalami tekanan psikologis yang sangat berat dan traumatis. Alexander terus mendampingi Aruna di dalam lift menuju lantai atas, meninggalkan kekacauan di lobi bawah yang kini menjadi pusat perhatian seluruh awak media yang mulai berdatangan. Kekuatan informasi telah menyebar dengan sangat cepat melalui berbagai platform digital. Di dalam kamar perawatan yang sangat mewah, Aruna mulai mendapatkan perawatan intensif untuk meredakan kontraksi prematur yang sempat dialaminya karena rasa syok yang luar biasa hebat dari kejadian sebelumnya. Rendra duduk di samping tempat tidur sambil terus menggenggam tangan istrinya, merasa bahwa ada jarak yang tiba-tiba muncul karena perbedaan status sosial yang sangat mencolok di antara mereka berdua. Alexander yang menyadari kegelisahan menantunya itu, kemudian mendekat dan menepuk bahu Rendra dengan cara yang sangat kebapakan dan penuh dengan rasa terima kasih. Dia mengatakan bahwa keberanian Rendra untuk membela Aruna adalah bukti cinta sejati yang sangat langka. Aruna tersenyum lemah menatap suami dan ayahnya, yang akhirnya bisa berada dalam satu ruangan yang sama. Setelah bertahun-tahun dia merencanakan pertemuan ini di dalam mimpinya yang paling indah. Meskipun jalannya pertemuan ini sangat dramatis dan penuh dengan air mata, dia merasa ada secercah harapan untuk menyatukan kembali kepingan keluarganya yang sempat hancur, berantakan karena ego masa lalu. Dia meminta ayahnya untuk tidak terlalu kejam dalam memberikan hukuman, namun Alexander hanya membalasnya dengan senyuman misterius yang menunjukkan bahwa keadilan harus tetap ditegakkan. Baginya, setiap tetes air mata yang jatuh dari mata Aruna harus dibayar mahal. Sementara itu, di lantai bawah, Pak Baskoro sedang berusaha mengemas barang-barangnya dari kantor manajemen dengan tangan yang gemetar hebat karena surat pemecatannya sudah dikirimkan secara elektronik beberapa saat yang lalu. Dia kehilangan semua fasilitas perusahaan, termasuk rumah dinas dan mobil mewah, yang selama ini menjadi simbol kesuksesannya di mata keluarga besar dan juga teman-teman sejawatnya di industri. Tidak ada satupun kolega yang mau mengangkat teleponnya karena mereka semua takut akan terkena imbas dari kemarahan Alexander Pratama yang sangat luas jangkauannya. Dia kini menyadari bahwa kesetiaan kepada orang kaya yang salah telah menghancurkan masa depannya. Berita tentang jatuhnya kerajaan bisnis Hendra dan keterlibatan Linda dalam kasus kekerasan terhadap putri Alexander Pratama mulai menghiasi seluruh layar televisi nasional dengan durasi yang sangat lama setiap jamnya. Publik merasa sangat puas melihat keadilan ditegakkan bagi mereka yang sering bertindak semena-mena karena merasa memiliki kekayaan yang tidak terbatas di tangan mereka sendiri setiap harinya. Linda yang kini mendekam di ruang interogasi kepolisian hanya bisa merenungi nasibnya yang sangat malang tanpa ada pengacara hebat yang mau membantunya. Semua harta bendanya sedang dalam proses penyitaan oleh pihak bank karena kegagalan pembayaran cicilan bulanan yang besar.
Aruna merasakan ketenangan yang luar biasa di dalam kamar perawatannya yang sunyi, jauh dari kebisingan dunia luar yang sedang membicarakan nasib keluarganya dengan berbagai sudut pandang yang berbeda-beda sekali. Dia tahu bahwa ayahnya akan selalu menjaganya sekarang. Dan dia tidak perlu lagi merasa takut untuk melangkah keluar dengan identitas aslinya sebagai seorang ahli waris kerajaan bisnis Pratama. Namun, dia juga berjanji kepada dirinya sendiri untuk tetap menjadi Aruna yang sederhana dan rendah hati seperti yang selama ini dicintai oleh suaminya. Baginya, kekayaan hanyalah alat untuk membantu sesama, bukan untuk merendahkan martabat manusia. Alexander berdiri di dekat jendela besar yang menghadap ke arah pemandangan kota, merenungkan betapa rapuhnya kekuasaan jika tidak dibarengi dengan kebijakan dan rasa empati terhadap sesama makhluk hidup lainnya. Dia bertekad untuk membersihkan semua aset perusahaannya dari orang-orang yang bermental seperti Pak Baskoro dan Linda agar tidak ada lagi korban ketidakadilan di masa depan yang akan datang. Dia ingin cucunya nanti lahir di dunia yang lebih baik, di mana nama besar keluarganya dihormati karena kebaikan hatinya, bukan karena rasa takut. Rencana besar untuk mereformasi sistem manajemen di rumah sakit ini pun mulai disusun. Hari mulai berganti malam, dan cahaya lampu kota mulai terlihat berkelap-kelip seperti berlian yang tersebar di atas kain beludru hitam yang sangat luas dan indah dipandang oleh mata manusia. Aruna akhirnya tertidur dengan tenang setelah mendapatkan suntikan vitamin dan obat penguat kandungan dari tim dokter spesialis yang menjaganya selama 24 jam penuh tanpa henti sedikit pun. Rendra tetap setia berada di sampingnya, menjaga setiap napas istrinya dengan penuh ketulusan yang tidak akan pernah bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Di luar ruangan, para pengawal tetap berjaga dengan ketat untuk memastikan kedamaian. Alexander Pratama keluar dari kamar perawatan dan melihat asistennya yang sedang menunggu dengan setumpuk berkas dokumen hukum yang sangat tebal untuk segera ditandatangani olehnya secara langsung malam ini juga. Dia menandatangani setiap lembar dokumen tersebut dengan tinta hitam yang sangat tegas, menandakan berakhirnya era kekuasaan orang-orang sombong di lingkungan bisnis yang dia kuasai dengan sangat dominan. Setiap goresan penanya adalah sebuah langkah menuju keadilan yang sudah lama dinantikan oleh banyak orang yang pernah menjadi korban dari keserakahan. Dia menutup matanya sejenak, merasakan beban di hatinya mulai sedikit berkurang karena telah berhasil melindungi putrinya. Konvoi mobil hitam mewah yang terdiri dari belasan kendaraan lapis baja kini telah sepenuhnya mengepung seluruh area pintu masuk utama Rumah Sakit Internasional Medika dengan koordinasi yang sangat luar biasa presisi. Puluhan pria berpakaian setelan jas hitam dengan earpiece di telinga mereka segera membentuk barikade manusia yang tidak bisa ditembus oleh siapapun, menciptakan suasana yang sangat mencekam, seolah-olah seorang presiden sedang melakukan kunjungan kenegaraan yang sangat mendadak. Masyarakat yang berada di sekitar lokasi hanya bisa terpaku melihat kemegahan kekuasaan yang dipamerkan secara terbuka, tanpa ada sedikit pun celah untuk melakukan perlawanan bagi orang awam. Alexander Pratama keluar dari mobil limusin paling mewah dengan gerakan yang sangat tenang, namun memancarkan otoritas yang mampu membuat nyali siapapun menciut seketika dalam hitungan detik saja. Wajahnya yang sudah termakan usia, namun tetap terlihat sangat bugar, menunjukkan gurat-gurat kekuasaan yang telah dia bangun selama puluhan tahun di puncak piramida bisnis nasional yang sangat keras. Tatapan matanya yang sedingin es menyapu seluruh penjuru lobi rumah sakit, mencari keberadaan putri tercintanya yang baru saja mendapatkan perlindungan medis setelah mengalami kejadian yang sangat traumatis akibat keangkuhan manusia-manusia yang sangat serakah akan harta. Para anggota Dewan Direksi Rumah Sakit yang tadinya sedang berada dalam rapat penting segera berlarian turun ke lantai dasar dengan wajah yang dipenuhi oleh keringat dingin yang mengucur deras.
Mereka saling dorong untuk menjadi yang pertama menyambut sang raja bisnis, berharap bahwa kehadiran mereka bisa meredakan badai yang sedang menuju ke arah institusi medis yang mereka kelola dengan sangat buruk selama ini. Ketakutan yang nyata terlihat jelas di mata mereka karena mereka tahu bahwa Alexander Pratama memiliki kekuatan finansial yang cukup besar untuk membeli dan menghancurkan reputasi mereka. Hanya Foy Motlen Bungtai. Linda yang masih terduduk lemas di lantai merasa bahwa oksigen di dalam ruangan tersebut seakan menghilang begitu saja saat dia menatap sosok Alexander yang semakin mendekat ke arahnya. Dia mencoba untuk mengeluarkan suara pembelaan diri, namun lidahnya terasa sangat kaku, seolah-olah telah berubah menjadi sebongkah batu yang sangat berat di dalam mulutnya yang kering. Rasa malu yang sangat luar biasa kini menghantam dirinya berkali-kali karena dia sadar bahwa status sosial yang selama ini dia banggakan hanyalah butiran debu jika dibandingkan dengan kekuasaan yang dimiliki oleh pria di hadapannya. Hendra, suami Linda, mencoba mendekati Alexander dengan sikap yang sangat merendah dan penuh dengan kepura-puraan yang sangat menjijikkan bagi siapapun yang memiliki nurani yang masih sehat dan jernih. Dia menawarkan segala bentuk kompensasi finansial yang mungkin bisa dia berikan asalkan Alexander bersedia membatalkan rencana pencabutan kontrak bisnis yang akan membuat perusahaannya jatuh ke dalam jurang kebangkrutan yang sangat dalam. Namun Alexander hanya menatapnya dengan pandangan yang penuh dengan penghinaan, menyadari bahwa Hendra adalah tipe pria yang dengan senang hati akan mengorbankan kehormatan istrinya sendiri hanya demi menyelamatkan pundi-pundi uangnya. Di dalam ruang perawatan VIP yang sangat tenang, Aruna mencoba untuk mengatur napasnya kembali dengan bantuan masker oksigen yang dipasang oleh tim dokter terbaik pilihan ayahnya yang sangat protektif. Rendra tetap setia berada di sampingnya, memegang tangan Aruna dengan penuh kasih sayang seolah-olah dia takut jika dia melepaskannya, maka istrinya akan menghilang ke dalam dunia mewah yang sangat asing baginya. Meskipun dia merasa sangat kecil di hadapan kekuasaan Alexander, cintanya kepada Aruna memberikan dia kekuatan untuk tetap bertahan dan menjadi sandaran bagi istrinya yang sedang berjuang demi keselamatan calon anak mereka. Suasana di luar rumah sakit semakin menjadi perhatian publik karena banyak jurnalis dari berbagai media massa nasional mulai berkumpul untuk mendapatkan berita eksklusif mengenai kunjungan mendadak sang penguasa ekonomi tersebut. Kabar tentang putri Alexander Pratama yang dianiaya oleh seorang sosialita sombong telah menyebar seperti api yang ditiup angin kencang di seluruh platform media sosial yang sangat aktif. Opini publik mulai terbentuk dengan sangat cepat, menuntut agar pelaku kekerasan mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya tanpa ada celah hukum sedikit pun yang bisa digunakan untuk melarikan diri dari tanggung jawab moral dan juga hukum. Alexander kemudian memberikan instruksi kepada kepala bagian hukumnya untuk segera memproses pengambilalihan seluruh saham mayoritas rumah sakit internasional Medika melalui mekanisme pasar modal yang sangat cepat dan efisien. Dia tidak ingin ada satupun orang yang terlibat dalam pengabaian keselamatan Aruna tetap memiliki pekerjaan atau jabatan di gedung ini. Setelah matahari terbenam pada sore hari yang sangat menentukan ini, keputusan itu diambil bukan karena keinginan untuk memamerkan kekayaan, melainkan sebagai bentuk penegasan bahwa nyawa manusia dan etika profesi kedokteran tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan uang dan status sosial semata. Pak Baskoro yang berdiri di pojok ruangan merasa dunianya benar-benar runtuh seketika saat dia mendengar pengumuman mengenai pergantian kepemilikan rumah sakit yang sangat mendadak dan tidak terduga tersebut oleh Alexander. Dia menyadari bahwa setiap keputusan salah yang dia ambil pagi ini untuk menyenangkan Linda telah menjadi paku terakhir di dalam peti mati karier profesionalnya yang panjang. Tidak akan ada satupun rumah sakit lain yang mau mempekerjakan seseorang yang telah memicu kemarahan besar dari keluarga Pratama, dan dia akan selamanya diingat sebagai manajer yang gagal menjalankan tugas kemanusiaan karena buta harta. Cahaya matahari yang mulai meredup di ufuk barat memberikan nuansa warna
jingga yang sangat indah, sekaligus mencekam di dalam lobi rumah sakit yang sedang mengalami pergolakan kekuasaan yang sangat besar. Alexander berjalan kembali menuju lift untuk menemui Aruna. Meninggalkan barisan pengawal yang terus menjaga ketat setiap pintu keluar agar tidak ada satupun bukti atau saksi yang bisa dihilangkan. Dia tahu bahwa perjuangannya untuk mendapatkan kembali kepercayaan putrinya baru saja dimulai. Dan dia siap melakukan apapun untuk memastikan bahwa Aruna dan cucunya tidak akan pernah lagi merasa terancam oleh siapapun. Di dalam lift yang bergerak perlahan menuju lantai paling atas, Alexander menatap pantulan dirinya di cermin yang sangat bersih dan menyadari betapa waktu telah banyak mengubah hubungan keluarga mereka. Penyesalan yang mendalam mulai merayap di dalam hatinya karena dia membiarkan Aruna pergi selama 5 tahun hanya karena masalah perbedaan prinsip mengenai pasangan hidup yang seharusnya menjadi pilihan bebas putrinya. Namun, kejadian hari ini telah memberinya kesempatan kedua untuk membuktikan bahwa dia masih merupakan ayah yang sangat peduli, meskipun caranya menunjukkan kasih sayang terkadang terlalu kasar dan didominasi oleh pengaruh kekuasaan. Aruna yang sudah mulai merasa lebih tenang menatap ke arah pintu kamar perawatannya. Menunggu kedatangan pria yang selama ini dia anggap sebagai sosok yang sangat dingin, namun sangat tangguh tersebut. Dia tahu bahwa ayahnya tidak akan pernah membiarkan orang yang menyakitinya pergi begitu saja tanpa mendapatkan balasan yang setimpal sesuai dengan hukum yang berlaku di negara ini. Meskipun dia merindukan kedamaian hidup sederhananya, dia juga menyadari bahwa terkadang keadilan memerlukan kekuatan yang sangat besar untuk bisa ditegakkan di tengah dunia yang sudah mulai kehilangan rasa empati terhadap penderitaan sesama manusia. Tim medis terus melakukan pemeriksaan mendalam terhadap kondisi kesehatan janin Aruna menggunakan peralatan ultrasonografi terbaru yang mampu memberikan gambaran sangat detail mengenai perkembangan organ dalam bayi yang sedang dikandungnya tersebut. Suara detak jantung bayi yang sangat teratur mulai terdengar di dalam ruangan, memberikan kelegaan yang luar biasa bagi Rendra yang sejak tadi tidak berhenti berdoa untuk keselamatan buah hati mereka. Keajaiban kecil itu seolah-olah menjadi pengingat bahwa di tengah badai kemarahan dan perebutan kekuasaan yang sangat keras, masih ada kehidupan baru yang murni dan harus terus dijaga dengan sepenuh hati. Ketika Alexander akhirnya memasuki kamar Aruna, suasana haru yang sangat mendalam seketika menyeruak di antara mereka bertiga yang kini berkumpul kembali setelah sekian lama terjebak dalam rasa sakit hati yang panjang. Alexander mendekati tempat tidur putrinya dengan langkah yang sangat hati-hati. Seolah-olah dia takut akan merusak momen yang sangat berharga dan sakral tersebut bagi masa depan keluarga mereka. Dia menggenggam tangan Aruna dan berjanji dengan suara yang sangat rendah bahwa dia tidak akan pernah membiarkan air mata kesedihan jatuh lagi dari mata putrinya selama dia masih bernapas di dunia ini. Rendra yang melihat ketulusan di mata ayah mertuanya mulai merasa bahwa kecurigaannya selama ini terhadap orang-orang kaya mungkin tidak sepenuhnya benar jika dilihat dari perspektif kasih sayang seorang ayah yang nyata. Dia menyadari bahwa meskipun Alexander memiliki segalanya, pria tua itu tetaplah seorang manusia yang bisa merasakan kesedihan yang sangat mendalam saat melihat anggota keluarganya menderita karena perbuatan jahat orang lain. Kesepahaman mulai terbentuk di antara dua pria yang sangat mencintai Aruna tersebut, menciptakan sebuah aliansi yang sangat kuat untuk melindungi keberadaan wanita yang paling mereka sayangi di dalam kehidupan. Di kantor pusat kepolisian kota, laporan mengenai insiden di rumah sakit tersebut sudah mulai diproses dengan prioritas yang sangat tinggi. Karena adanya tekanan dari tim hukum keluarga Pratama yang sangat berpengaruh, Linda yang kini harus menghadapi kenyataan pahit berada di dalam sel tahanan. Sementara mulai menyadari bahwa kecantikannya dan koleksi tas mahalnya tidak akan bisa membantu dia keluar dari masalah ini, setiap jam yang berlalu terasa seperti siksaan bagi mentalnya yang sangat rapuh.
karena dia tahu bahwa suaminya sudah mulai mengurus surat perceraian untuk memutuskan semua hubungan dengannya demi menyelamatkan sisa-sisa harta benda. Hendra yang sedang duduk di ruang kerjanya yang sangat luas, mulai menatap layar komputer yang menunjukkan grafik penurunan nilai saham perusahaannya yang sangat tajam dan mengerikan setelah pengumuman pembatalan kontrak. Dia merasa sangat bodoh, karena selama ini telah memanjakan istrinya dengan kemewahan yang berlebihan, tanpa pernah memberikan pendidikan mengenai etika dan cara berperilaku yang baik di tempat umum manapun. Kini dia harus menelan pil pahit kehilangan segala sesuatu yang telah dia perjuangkan selama bertahun-tahun hanya karena satu tindakan konyol yang dilakukan oleh wanita yang dia pikir akan menjadi simbol sukses. Alexander meminta asistennya untuk mengatur pertemuan dengan Menteri Kesehatan guna membahas mengenai standarisasi pelayanan rumah sakit swasta agar kejadian diskriminasi terhadap pasien tidak pernah terulang kembali di masa depan yang akan datang. Dia ingin menggunakan pengaruhnya untuk melakukan perubahan sistemik yang akan menguntungkan masyarakat luas, bukan hanya sekadar untuk melakukan balas dendam pribadi atas apa yang menimpa putri tercintanya di rumah sakit tersebut. Visi besarnya mulai terlihat nyata, di mana kekuasaan finansial yang dia miliki digunakan sebagai alat untuk menciptakan keadilan sosial yang lebih merata bagi seluruh rakyat tanpa kecuali. Aruna melihat ayahnya sedang berbicara serius di telepon dengan nada bicara yang penuh dengan wibawa, namun tetap menunjukkan rasa hormat terhadap lawan bicaranya yang berada di seberang sana. Dia merasa bangga memiliki ayah yang sangat tangguh, meskipun terkadang cara bicaranya sangat keras dan sulit untuk dipahami oleh orang awam yang tidak terbiasa dengan dunia bisnis. Di bawah perlindungan ayahnya, dia merasa bahwa dia bisa kembali menjadi dirinya sendiri, tanpa perlu merasa takut akan bayang-bayang masa lalu yang sempat membuatnya menjauh dari keluarga besar yang sebenarnya mencintai dia. Malam semakin larut, namun aktivitas di dalam rumah sakit tersebut justru semakin sibuk dengan proses audit mendadak yang dilakukan oleh tim akuntan publik independen yang ditunjuk langsung oleh keluarga besar Pratama. Semua dokumen keuangan dan operasional diperiksa dengan sangat teliti untuk mencari celah pelanggaran hukum yang mungkin telah dilakukan oleh manajemen lama selama bertahun-tahun menjabat di institusi tersebut. Pak Baskoro yang masih berada di area gedung hanya bisa menyaksikan kehancuran sistem yang telah dia bangun dengan penuh manipulasi tersebut mulai terungkap satu persatu ke hadapan publik yang sedang haus akan keadilan. Setiap sudut ruangan kini terasa lebih hidup dengan kehadiran orang-orang yang memiliki dedikasi tinggi terhadap pelayanan kesehatan yang tulus dan jujur tanpa adanya pengaruh dari kepentingan politik atau ekonomi tertentu. Aruna mulai merasakan kantuk yang sangat berat karena efek dari obat-obatan yang diberikan oleh tim dokter untuk membantu proses pemulihan fisik dan mentalnya yang sempat terganggu sangat hebat. Dia menutup matanya dengan senyuman yang sangat tenang. Tahu bahwa ketika dia bangun nanti, dunia akan menjadi tempat yang jauh lebih ramah bagi dirinya dan juga bagi bayi yang sedang dia nantikan. Alexander Pratama duduk di kursi kulit di sebelah tempat tidur Aruna, menatap wajah putrinya yang sangat mirip dengan mendiang istrinya dengan rasa rindu yang sangat mendalam dan tak tertahankan lagi. Dia berjanji di dalam hatinya bahwa sisa hidupnya akan dia dedikasikan untuk menebus kesalahan masa lalu. Vadam Baurang, Aruna nyendek tất cả hạnh phúc mà cô xứng đáng có được trong thế giới này. Sức mạnh của một người cha từng thất lạc nay đã trở lại hoàn toàn. Sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thử thách nào có thể nảy sinh để làm gián đoạn sự bình yên của gia đình họ. Alexander Pratama menatap lurus ke arah jendela besar di ruang perawatan VIP, di mana cahaya bulan mulai membiaskan bayangan yang panjang dan tajam di atas lantai marmer yang berkilau. Di belakangnya, sekelompok pengacara berpakaian sangat rapi dengan tas kerja kulit mahal berdiri dalam kesiagaan penuh, menunggu instruksi selanjutnya dari sang penguasa bisnis yang sangat disegani tersebut. Hawa dingin di dalam ruangan itu bukan berasal dari pendingin udara,
melainkan dari tekad Alexander yang membeku untuk menghancurkan siapapun yang telah berani menyentuh putri kesayangannya dengan cara yang sangat kasar dan tidak bermartabat pagi tadi. Tim pengacara yang dipimpin oleh Bapak Hermawan mulai membacakan laporan mengenai pembatalan semua kontrak operasional yang melibatkan keluarga besar Linda dan suaminya, Hendra, dalam ekosistem bisnis Pratama Group yang sangat luas. Keputusan ini diambil dengan sangat cepat tanpa memberikan ruang sedikit pun bagi pihak lawan untuk melakukan banding atau negosiasi ulang karena bukti-bukti penganiayaan sudah sangat jelas dan tidak terbantahkan. Alexander mendengarkan setiap detail dengan ekspresi wajah yang sangat datar, namun pancaran matanya menunjukkan api kemarahan yang bisa menghanguskan siapa saja yang mencoba menghalangi jalannya untuk menegakkan keadilan bagi Aruna dan calon cucunya. Di luar gedung rumah sakit, berita mengenai jatuhnya harga saham perusahaan properti milik Hendra mulai menjadi topik utama di seluruh saluran televisi. Berita keuangan nasional dengan durasi yang cukup lama. Investor besar mulai menarik dana mereka secara massal karena takut terseret dalam badai hukum yang sedang mengincar keluarga yang telah berani menantang otoritas tertinggi dari keluarga Pratama yang sangat berpengaruh. Kehancuran finansial ini terjadi hanya dalam hitungan jam sejak Alexander menginjakkan kakinya di rumah sakit, membuktikan bahwa kekuasaan absolut memang nyata adanya di tangan orang yang memiliki integritas dan juga modal yang sangat besar sekali. Linda yang saat ini sedang berada di kantor polisi kota, merasa dunianya benar-benar terhenti saat petugas membacakan surat penyitaan sementara atas seluruh aset pribadi miliknya, termasuk koleksi perhiasan dan tas mewah. Dia menangis histeris sambil memohon agar bisa menelepon suaminya. Namun petugas dengan sangat tegas memberitahu bahwa Hendra sendiri sedang sibuk menghadapi penyelidikan kasus pencucian uang yang dilaporkan oleh asisten pribadi Alexander. Keangkuhan yang selama ini menyelimuti jiwanya kini telah luntur total, digantikan oleh rasa putus asa yang sangat mendalam karena dia menyadari bahwa tidak ada jalan kembali untuk memperbaiki semua kesalahannya. Sementara itu, di dalam ruang rapat Dewan Direksi Rumah Sakit, suasana terasa sangat mencekam karena tim audit independen bentukan Alexander mulai menemukan berbagai kejanggalan dalam laporan keuangan operasional rumah sakit selama 3 tahun. Mereka menemukan adanya aliran dana ilegal yang masuk ke rekening pribadi Pak Baskoro sebagai imbalan atas pemberian fasilitas VIP secara tidak adil kepada beberapa pengusaha besar yang memiliki hubungan gelap. Kecurangan sistemik ini selama ini tertutupi dengan rapi oleh jaringan birokrasi yang korup. Namun kini semuanya terbuka lebar di bawah pengawasan ketat dari tim ahli hukum dan akuntansi keluarga Pratama. Pak Baskoro duduk terpojok di kursinya dengan wajah yang sudah tidak memiliki warna lagi. Menyadari bahwa kariernya bukan hanya akan berakhir melainkan dia juga akan menghadapi hukuman penjara yang sangat lama. Dia mencoba untuk membela diri dengan membawa-bawa nama baik rumah sakit, tetapi Alexander yang tiba-tiba masuk ke dalam ruangan tersebut langsung memberikan tatapan yang sangat mematikan bagi nyali siapa saja. Alexander menegaskan bahwa sebuah institusi medis yang mengedepankan uang di atas keselamatan pasien adalah sebuah aib bagi peradaban manusia yang harus segera dibersihkan sampai ke akar-akarnya tanpa ada sisa sedikit pun. Aruna yang sudah mulai bisa duduk di tempat tidurnya melihat ayahnya di televisi internal rumah sakit sedang berbicara dengan nada yang sangat berwibawa di depan para jurnalis yang sangat haus berita. Dia merasa ada rasa bangga sekaligus haru melihat bagaimana ayahnya menggunakan seluruh kekuatannya bukan hanya untuk membela dirinya secara pribadi, namun juga untuk memperbaiki sistem kesehatan yang rusak. Rendra yang berdiri di samping Aruna hanya bisa terdiam melihat betapa besarnya pengaruh ayah mertuanya yang selama ini hanya dia dengar dari desas-desus atau berita di media massa nasional yang sangat populer. Kekuatan karakter Aruna mulai muncul kembali saat dia meminta asisten ayahnya untuk membawakan dokumen resmi yang menunjukkan
bahwa dia adalah ahli waris tunggal dari seluruh aset Pratama Group yang sangat luar biasa. Dia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa meskipun dia memilih hidup sederhana selama 5 tahun, dia tetaplah seorang wanita yang memiliki harga diri tinggi dan mampu berdiri tegak. Aruna tidak ingin lagi dianggap sebagai korban yang lemah, melainkan sebagai seorang pemimpin masa depan yang akan membawa perubahan positif bagi perusahaan keluarga dan juga bagi masyarakat luas yang membutuhkan keadilan sosial. Publik yang mengikuti perkembangan kasus ini melalui media sosial mulai memberikan dukungan yang sangat masif kepada Aruna, menganggapnya sebagai simbol perjuangan melawan kesombongan orang-orang kaya baru yang sering bertindak semena-mena. Tagar keadilan untuk Aruna menjadi tren di seluruh platform digital, menciptakan tekanan psikologis tambahan bagi keluarga Linda yang kini sudah tidak memiliki satupun teman atau kolega yang mau memberikan bantuan. Fenomena ini membuktikan bahwa kekuatan opini publik jika digabungkan dengan tindakan nyata dari pihak yang berwenang bisa menciptakan perubahan yang sangat drastis dalam waktu yang relatif sangat singkat sekali. Alexander kemudian kembali ke kamar Aruna dan menemukan putrinya sedang tersenyum menatap jendela. Sebuah senyuman yang sudah bertahun-tahun tidak dia lihat, karena hubungan mereka yang sempat merenggang akibat ego masa lalu yang tinggi. Dia merasa bahwa seluruh harta kekayaannya tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kebahagiaan dan keselamatan putrinya yang kini sedang mengandung seorang calon penerus kerajaan bisnis yang sangat dia bangun dengan keringat. Alexander berjanji dalam hati bahwa dia akan menjadi kakek yang baik dan tidak akan lagi mengulangi kesalahan yang sama dalam mendidik anak dengan cara yang terlalu keras dan sangat kaku. Rendra merasa perlu untuk berbicara secara pribadi dengan Alexander mengenai masa depan mereka. Karena dia merasa hidup sederhananya sebagai guru mungkin tidak akan lagi selaras dengan dunia Aruna yang sekarang terbuka. Namun, Alexander justru merangkul bahu Rendra dengan sangat hangat dan mengatakan bahwa dia sangat menghargai ketulusan cinta Rendra yang telah menjaga Aruna tanpa mengetahui status sosial aslinya selama ini di masyarakat. Alexander menawarkan Rendra untuk memimpin sebuah yayasan pendidikan besar yang akan dibangun oleh Pratama Group sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi Rendra di dunia pendidikan yang sangat mulia bagi masa depan bangsa. Di sisi lain kota, keluarga besar Linda mulai merasakan dampak sosial yang sangat memalukan karena rumah mereka dikepung oleh warga yang marah atas perilaku sombong yang sering mereka pamerkan selama ini di lingkungan. Anak-anak mereka yang selama ini hidup dalam kemewahan juga mulai merasakan tekanan dari teman-teman sekolahnya. Sebuah konsekuensi pahit yang harus mereka tanggung akibat perbuatan buruk orang tuanya sendiri yang tidak beretika. Linda di dalam sel tahanan hanya bisa meratapi nasibnya sambil terus memegangi pipinya yang terasa panas. Mungkin karena rasa malu yang jauh lebih sakit daripada tamparan fisik yang pernah dia terima, proses hukum terhadap Pak Baskoro dan tim manajemen rumah sakit yang korup juga terus berjalan dengan sangat cepat, karena adanya bukti-bukti digital yang tidak bisa dihapus atau dimanipulasi oleh siapapun juga saat ini. Mereka didakwa dengan berbagai pasal berlapis, mulai dari kelalaian dalam memberikan pelayanan medis, penganiayaan secara tidak langsung, hingga tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan perusahaan secara sistematis dan terstruktur dengan sangat rapi. Keadilan mulai menemukan jalannya di lorong-lorong rumah sakit yang dingin itu, memberikan harapan baru bagi pasien-pasien lain yang selama ini mungkin pernah mengalami hal serupa, namun tidak berani bicara. Aruna memutuskan untuk memberikan pernyataan resmi dari tempat tidurnya, yang disiarkan secara langsung oleh seluruh jaringan televisi berita utama dengan rating penonton yang sangat tinggi pada jam tayang utama malam hari. Dengan suara yang sangat tenang, namun penuh penekanan. Dia memaafkan Linda secara pribadi, namun tetap menuntut agar proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi memberikan pelajaran bagi semua orang.
Pernyataan itu membuat citranya semakin melambung tinggi di mata masyarakat sebagai sosok wanita yang memiliki hati yang besar, namun tetap tegas dalam menjunjung tinggi nilai-nilai hukum yang berlaku di negara ini. Alexander merasa sangat terharu mendengarkan pidato putrinya tersebut. Menyadari bahwa Aruna telah tumbuh menjadi wanita yang jauh lebih bijaksana daripada dirinya sendiri dalam hal mengendalikan emosi dan membalas dendam dengan elegan. Dia merasa tenang karena tahu bahwa kelak kerajaan bisnisnya akan jatuh ke tangan orang yang tepat. Seseorang yang mengerti arti kemanusiaan di atas segala kepentingan materi yang fana, dia pun memberikan instruksi kepada timnya untuk mulai merancang acara penyambutan kepulangan Aruna ke rumah utama keluarga Pratama dengan cara yang sangat istimewa, namun tetap penuh dengan rasa khidmat yang mendalam. Keesokan paginya, seluruh papan reklame di pusat kota menampilkan pesan mengenai kampanye anti kekerasan terhadap perempuan yang didanai sepenuhnya oleh Pratama Group sebagai bentuk komitmen nyata mereka setelah terjadinya insiden yang sangat memalukan tersebut. Masyarakat menyambut baik langkah ini dan menganggapnya sebagai langkah yang sangat cerdas untuk mengubah energi negatif dari sebuah konflik menjadi sebuah gerakan sosial yang memiliki dampak luas dan positif. Aruna merasa bahwa setiap langkah yang dia ambil sekarang adalah bagian dari takdir yang lebih besar untuk membawa cahaya bagi mereka yang sedang berada di dalam kegelapan ketidakadilan. Linda akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan kekerasan fisik di tempat umum yang mengakibatkan trauma psikologis bagi korbannya yang sedang hamil. Suaminya, Hendra, dinyatakan bangkrut secara total setelah semua aset perusahaannya disita untuk menutupi hutang dan kerugian yang diakibatkan oleh pemutusan kontrak kerjasama dengan berbagai mitra bisnis strategis yang sangat penting bagi mereka. Kehidupan mereka berubah 180 derajat dalam waktu kurang dari 1 minggu. Menjadi sebuah pengingat yang sangat nyata bagi siapapun untuk tidak pernah meremehkan kekuatan dari orang yang diam. Pak Baskoro juga menerima vonis penjara yang jauh lebih berat karena keterlibatannya dalam kasus korupsi dan suap yang telah merugikan ribuan pasien yang berharap mendapatkan kesembuhan, namun justru diperas secara finansial. Dia kehilangan segalanya, termasuk kehormatan keluarga dan juga rasa hormat dari rekan sejawatnya yang selama ini menganggap dia sebagai pemimpin yang sukses dan berintegritas tinggi di industri kesehatan. Di dalam penjara, dia harus merenungi semua perbuatannya setiap hari, menyadari bahwa keserakahan hanya akan membawanya ke dalam kegelapan yang abadi tanpa ada jalan keluar yang mudah untuk ditempuh kembali oleh kakinya. Aruna dan Rendra kini sedang bersiap untuk meninggalkan rumah sakit tersebut dengan kawalan ketat dari tim keamanan keluarga Pratama yang sudah memastikan bahwa jalur perjalanan mereka benar-benar aman dari segala gangguan. Aruna memegang perutnya dan merasakan gerakan kecil dari bayinya. Seolah-olah sang buah hati memberikan tanda bahwa dia juga merasa senang karena kebenaran telah terungkap dengan sangat jelas dan nyata. Rendra tersenyum melihat istrinya kembali ceria, menyadari bahwa meskipun hidup mereka akan berubah total, cinta mereka akan tetap menjadi fondasi utama yang paling kuat dalam menghadapi segala macam tantangan masa depan. Alexander menunggu di depan pintu keluar rumah sakit dengan mobil limusinnya, siap membawa putri dan menantunya menuju kehidupan baru yang lebih cerah dan penuh dengan kebahagiaan yang tidak akan pernah luntur. Dia melihat ribuan orang berkumpul di luar rumah sakit untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Aruna. Sebuah pemandangan yang sangat mengharukan dan menunjukkan betapa besarnya cinta masyarakat terhadap orang-orang yang jujur. Hari ini bukan hanya tentang kemenangan keluarga Pratama, melainkan kemenangan bagi setiap orang yang percaya bahwa keadilan sejati akan selalu menang melawan kejahatan dan kesombongan yang didasarkan pada harta benda semata. Aruna turun dari limusin hitam mengkilap
yang membawanya memasuki gerbang raksasa kediaman keluarga Pratama yang sangat luas dan terlihat sangat megah sore itu. Di sepanjang jalan masuk, barisan pelayan berpakaian seragam rapi, membungkuk dengan penuh hormat menyambut kepulangan putri tunggal yang telah lama pergi meninggalkan kemewahan tersebut demi cinta. Udara sore yang sejuk di kawasan perbukitan eksklusif itu terasa sangat berbeda dengan udara pengap di kontrakan sempit tempat dia tinggal selama ini bersama suaminya. Meskipun hatinya merasa rindu akan kesederhanaan, Aruna menyadari bahwa kini dia memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga martabat keluarga yang baru saja kembali ke pelukannya dengan sangat tulus. Rendra berjalan di samping Aruna dengan langkah yang masih terasa sedikit kaku karena terpukau oleh kemewahan interior rumah yang dipenuhi dengan berbagai koleksi lukisan klasik ternama. Setiap langkah kakinya di atas karpet beludru merah yang sangat tebal seolah memberikan beban psikologis yang sangat berat mengingat latar belakangnya sebagai seorang guru honorer yang sederhana. Dia menatap Aruna yang kini tampak sangat serasi berada di tengah kemegahan tersebut, seolah-olah dia memang diciptakan untuk menjadi ratu di istana yang sangat luar biasa indah ini. Meskipun ada sedikit rasa takut akan kehilangan jati diri, Rendra berjanji akan terus mendukung istrinya dalam menghadapi setiap perubahan hidup yang terjadi secara sangat mendadak. Di ruang kerja yang sangat megah dan penuh dengan aroma kayu cendana, Alexander Pratama sedang menatap dokumen pengalihan aset rumah sakit yang baru saja dia selesaikan secara hukum. Dia telah memutuskan untuk mengganti seluruh jajaran manajemen yang lama dengan orang-orang yang memiliki integritas tinggi dan dedikasi luar biasa pada dunia kemanusiaan yang sangat sejati sekali. Rumah sakit tersebut kini resmi berada di bawah bendera Pratama Group dan akan diubah menjadi pusat pelayanan medis gratis bagi masyarakat kurang mampu di pusat kota tersebut. Alexander ingin membuktikan bahwa kekuatan finansialnya bukan hanya digunakan untuk menghancurkan musuh, tetapi juga untuk membangun masa depan yang lebih cerah bagi banyak orang. Sementara itu, cara pribadi Linda mencoba melakukan segala upaya hukum yang mungkin untuk meringankan vonis penjara yang telah dijatuhkan oleh hakim karena tekanan opini publik yang kuat. Namun, setiap celah hukum yang coba mereka gunakan selalu ditutup rapat oleh tim hukum keluarga Pratama yang bekerja dengan sangat efisien dan sangat taktis di pengadilan. Linda hanya bisa duduk termenung di dalam sel tahanan yang sempit, menyesali setiap perkataan kasar yang pernah dia lontarkan kepada Aruna di lobi rumah sakit tersebut. Dia kini menyadari bahwa uang tidak bisa membeli kebebasan jika lawan yang dihadapi adalah seseorang yang memiliki pengaruh jauh lebih besar dari bayangannya. Aruna memutuskan untuk mengunjungi Linda di pusat penahanan sebelum proses pemindahannya ke penjara tetap dilakukan oleh pihak berwenang sesuai prosedur hukum yang berlaku saat ini di negara. Dia merasa perlu untuk memberikan penutup yang jelas pada babak kelam dalam hidupnya, agar dia bisa menyambut kelahiran anaknya dengan hati yang sangat damai dan tenang. Rendra awalnya merasa keberatan dengan keputusan tersebut karena mengkhawatirkan kondisi kesehatan Aruna yang masih dalam masa pemulihan fisik setelah mengalami kontraksi prematur yang cukup hebat. Namun, Aruna meyakinkan suaminya bahwa dia harus menghadapi masa lalunya dengan berani agar tidak ada lagi rasa benci yang tersisa di lubuk hatinya. Di ruang kunjungan yang dingin dan dibatasi oleh kaca tebal, Aruna duduk dengan tenang menanti kehadiran wanita yang pernah menamparnya dengan penuh kebencian yang sangat mendalam sekali. Saat Linda muncul dengan pakaian tahanan oranye yang kusam, terlihat jelas betapa hancurnya harga diri sosialita tersebut karena harus berada di tempat yang sangat hina bagi status sosialnya. Tidak ada lagi kilauan berlian atau aroma parfum mahal yang biasa melekat pada tubuhnya. Yang tersisa hanyalah wajah pucat yang dipenuhi oleh sisa-sisa air mata penyesalan. Aruna menatapnya bukan dengan dendam yang membara, melainkan dengan rasa kasihan yang sangat tulus terhadap manusia yang telah kehilangan nurani demi harta.
Linda mulai terisak dan memohon agar Aruna meminta ayahnya menghentikan semua tuntutan hukum dan mengembalikan sedikit harta milik suaminya yang telah disita oleh pihak bank terkait utang. Dia bersumpah akan menjadi orang yang lebih baik dan bersedia menjadi pelayan di rumah Aruna. Asalkan dia bisa keluar dari jeruji besi yang sangat menyesakkan dadanya ini. Namun, Aruna hanya menggelengkan kepalanya perlahan sambil menatap Linda dengan pandangan yang sangat tegas dan tidak tergoyahkan oleh tangisan palsu yang penuh dengan motif kepentingan pribadi. Aruna menjelaskan bahwa setiap tindakan buruk memiliki konsekuensi hukum yang harus ditanggung secara mandiri tanpa ada campur tangan dari kekuatan uang manapun. Aruna mengatakan bahwa dia sudah memaafkan Linda sejak awal. Namun proses hukum adalah hal yang berbeda dan harus dihormati demi menjaga nilai-nilai keadilan di tengah masyarakat yang luas. Dia ingin Linda menggunakan waktu di dalam penjara untuk merenungi arti hidup yang sebenarnya dan belajar menghargai setiap manusia tanpa melihat status sosial atau kekayaan mereka. Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, Aruna berdiri dan berjalan keluar dari ruang kunjungan tanpa menoleh sedikit pun ke belakang untuk melihat Linda yang mulai berteriak histeris. Dia merasa beban yang selama ini menghimpit dadanya telah terangkat sepenuhnya, memberikan ruang bagi kedamaian yang sangat dinantikan oleh jiwanya yang sedang hamil. Saat kembali ke mansion mewah, Aruna melihat Rendra dan Alexander sedang duduk bersama di balkon besar sambil membicarakan rencana pembangunan yayasan pendidikan yang sudah direncanakan sebelumnya secara matang. Alexander tampak sangat terkesan dengan pemikiran Rendra yang visioner mengenai cara mencerdaskan anak-anak bangsa dari kalangan ekonomi rendah dengan menggunakan metode pengajaran yang sangat modern dan aplikatif. Perbedaan status di antara mereka seolah menghilang begitu saja. Digantikan oleh rasa hormat yang muncul karena kesamaan visi untuk memberikan dampak positif bagi kehidupan orang lain. Aruna tersenyum bahagia melihat dua pria terpenting dalam hidupnya akhirnya bisa saling memahami dan bekerja sama membangun sesuatu yang jauh lebih besar. Proses restrukturisasi rumah sakit yang kini bernama Aruna Medica berjalan dengan sangat lancar di bawah pengawasan langsung dari tim ahli yang sangat profesional dan memiliki pengalaman internasional yang luas. Semua peralatan medis baru yang paling canggih mulai berdatangan untuk menggantikan alat-alat lama yang sudah tidak layak lagi digunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi pasien. Para staf yang tetap bertahan mulai mendapatkan pelatihan intensif mengenai etika pelayanan yang humanis agar kejadian diskriminasi terhadap pasien tidak akan pernah terulang kembali di masa depan. Semangat baru mulai terasa di setiap lorong rumah sakit, mengubah tempat yang penuh kesombongan menjadi oase harapan bagi semua orang sakit. Aruna juga mulai terlibat aktif dalam mengelola beberapa proyek tanggung jawab sosial perusahaan yang berfokus pada kesehatan ibu dan anak di berbagai daerah terpencil di wilayah Nusantara ini. Dia menggunakan pengalamannya sendiri sebagai ibu hamil yang pernah teraniaya untuk menciptakan sistem perlindungan hukum yang lebih kuat bagi perempuan yang mengalami kekerasan di tempat umum. Kekuatan mental yang dia miliki kini menjadi inspirasi bagi banyak orang, membuktikan bahwa seorang wanita bisa menjadi sangat tangguh tanpa harus kehilangan sisi lembut dan kasih sayangnya yang tulus. Dia tidak lagi bersembunyi, melainkan berdiri tegak sebagai pemimpin yang memiliki suara kuat untuk membela hak-hak orang yang lemah. Rendra mulai terbiasa dengan ritme kehidupan barunya sebagai direktur yayasan. Meskipun dia tetap memilih untuk menggunakan transportasi umum atau mengendarai mobil sederhana saat pergi ke kantor setiap hari kerja, dia ingin tetap menjaga kerendahan hatinya agar tidak terbuai oleh fasilitas mewah yang kini sangat mudah dia dapatkan berkat status sosial baru yang dia miliki sebagai menantu konglomerat. Alexander sangat mengagumi sikap Rendra yang tetap membumi tersebut, karena hal itu mengingatkannya pada masa mudanya sebelum dia terjerumus ke dalam ambisi kekuasaan yang sempat membutakan mata hatinya. Hubungan antara menantu dan mertua itu pun semakin erat.
membentuk sebuah ikatan keluarga yang sangat solid dan penuh dukungan. Suami Linda, Hendra, kini harus menghadapi kenyataan pahit tinggal di sebuah apartemen sewa yang sangat sempit setelah semua aset mewahnya disita oleh pengadilan untuk membayar utang bank perusahaannya. Dia merasa sangat kesepian karena semua teman-temannya yang dulu sering berpesta bersamanya kini menghilang satu persatu tanpa pernah memberikan kabar atau bantuan moral sedikit pun kepadanya. Setiap malam dia hanya bisa menatap foto masa lalunya dengan penuh penyesalan. Menyadari bahwa dia telah gagal membimbing istrinya untuk menjadi pribadi yang lebih bijaksana dalam berperilaku di depan publik. Kehancuran ini adalah cermin dari betapa rapuhnya kebahagiaan yang hanya dibangun di atas tumpukan harta tanpa dasar moral. Di sisi lain, para perawat dan dokter di Aruna Medica merasa sangat bersyukur karena kepemimpinan baru membawa perubahan budaya kerja yang jauh lebih sehat dan sangat transparan sekali bagi mereka. Mereka tidak lagi dipaksa untuk mengutamakan pasien VIP di atas pasien darurat, melainkan diajarkan untuk memberikan pelayanan yang setara berdasarkan tingkat urgensi medis masing-masing pasien yang datang berkunjung. Sistem bonus yang dulu didasarkan pada jumlah pendapatan rumah sakit, kini diubah menjadi sistem penghargaan berdasarkan tingkat kepuasan pasien dan keberhasilan tindakan medis yang dilakukan secara profesional. Perubahan ini membuat moral kerja para staf meningkat drastis, menciptakan suasana lingkungan kerja yang penuh energi positif dan persaudaraan. Aruna sering menghabiskan waktu sorenya di taman luas belakang rumah, sambil merenungkan perjalanan hidupnya yang penuh dengan liku-liku yang sangat tidak terduga. Dalam beberapa tahun terakhir ini bersama Rendra, dia menyadari bahwa setiap kejadian, bahkan yang sangat menyakitkan sekalipun seperti tamparan Linda, adalah bagian dari rencana besar alam semesta untuk membawanya kembali kepada ayahnya tercinta. Tanpa kejadian di rumah sakit itu, mungkin dia tidak akan pernah berdamai dengan ayahnya dan tetap hidup dalam pengasingan diri yang penuh dengan keterbatasan finansial yang sangat berat. Dia merasa bersyukur karena sekarang dia bisa memberikan masa depan yang terjamin bagi anaknya sambil mempertahankan nilai kejujuran. Alexander pun mulai mengubah gaya kepemimpinannya di perusahaan pusat. Dengan lebih banyak mendengarkan masukan dari karyawan tingkat bawah yang selama ini jarang mendapatkan perhatian dari para dewan direksi perusahaan, dia menyadari bahwa kesuksesan sejati sebuah imperium bisnis bukan hanya diukur dari angka laba bersih saja, melainkan dari tingkat kesejahteraan orang-orang yang bekerja keras di dalamnya setiap hari. Dia sering mengajak Aruna dan Rendra untuk ikut serta dalam rapat-rapat penting guna memberikan perspektif baru yang lebih segar dan lebih manusiawi dalam setiap pengambilan keputusan strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Transformasi ini membuat Pratama Group menjadi perusahaan yang lebih dicintai oleh publik dan mendapatkan banyak pengakuan internasional yang membanggakan. Kabar mengenai penolakan Aruna untuk membatalkan tuntutan hukum terhadap Linda menjadi pelajaran berharga bagi seluruh kalangan jet set di kota tersebut agar selalu menjaga sikap dan perilaku mereka dimanapun. Tidak ada lagi yang berani bertindak semena-mena di tempat umum karena mereka takut akan berhadapan dengan kekuatan hukum yang tidak bisa disogok dengan menggunakan uang sebanyak apapun juga. Kejadian ini seolah menjadi titik balik bagi perbaikan moral di kalangan masyarakat kelas atas yang selama ini merasa memiliki imunitas hukum karena kekayaan mereka yang sangat besar. Aruna secara tidak langsung telah menjadi pahlawan bagi banyak orang yang pernah merasa terintimidasi oleh kekuasaan orang-orang kaya. Persiapan untuk kelahiran anak Aruna dilakukan dengan sangat teliti di rumah utama keluarga Pratama, di mana sebuah kamar bayi yang sangat indah telah disiapkan oleh Alexander dengan penuh kasih sayang. Semua perlengkapan bayi dipilih dari bahan-bahan alami yang terbaik untuk memastikan kenyamanan dan kesehatan sang calon cucu yang sudah sangat dinantikan oleh seluruh anggota keluarga besar Pratama.
Aruna merasa sangat terharu melihat perhatian ayahnya yang begitu besar. Seolah-olah Alexander ingin menebus semua waktu yang hilang saat mereka tidak saling bicara selama 5 tahun yang lalu itu. Dia merasa sangat beruntung karena anaknya kelak akan tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih dan perlindungan. Rendra juga mulai belajar mengenai dasar-dasar manajemen bisnis global agar dia bisa membantu Aruna dalam mengelola yayasan keluarga dengan lebih efektif dan efisien sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Dia sering berdiskusi dengan Alexander hingga larut malam mengenai cara mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter ke dalam kurikulum yayasan yang sedang mereka bangun bersama-sama dengan penuh semangat perjuangan. Alexander sangat menyukai dedikasi Rendra dan mulai menganggapnya bukan hanya sebagai menantu, tetapi juga sebagai putra kandung yang bisa dipercaya untuk menjaga warisan besar keluarga di masa depan nanti. Persatuan mereka menjadi simbol bahwa kekuatan cinta sejati bisa meruntuhkan tembok perbedaan status sosial yang sangat tebal. Malam itu, di bawah taburan bintang yang sangat indah di langit kota, Aruna duduk bersama Rendra sambil merencanakan nama untuk bayi laki-laki mereka yang diprediksi akan lahir bulan depan. Mereka sepakat untuk memberikan nama yang mengandung arti keberanian dan keadilan, agar kelak putra mereka tumbuh menjadi pria yang tangguh dan selalu membela kebenaran dimanapun dia berada nanti. Kehidupan baru yang mereka jalani kini terasa jauh lebih bermakna karena didasarkan pada kejujuran dan keterbukaan di antara semua anggota keluarga yang sempat terpecah karena ego masing-masing. Mereka tahu bahwa tantangan masa depan akan tetap ada. Namun dengan kebersamaan semuanya akan bisa dilewati. Saat Aruna merenung kembali pertemuan singkatnya dengan Linda di penjara, dia menyadari betapa pentingnya bagi setiap orang untuk memiliki kendali diri atas emosi negatif yang bisa menghancurkan seluruh hidup. Linda adalah contoh nyata bagaimana kesombongan bisa membutakan logika sehat dan membawa seseorang menuju kehancuran total yang sangat memilukan bagi dirinya sendiri dan juga bagi seluruh anggota keluarga besarnya. Aruna merasa lega karena dia tidak memilih untuk membalas dendam dengan cara yang sama kasarnya, melainkan dengan membiarkan kebenaran dan hukum yang bekerja untuk menegakkan keadilan sejati yang abadi. Dia merasa lebih dewasa dan siap menjadi ibu yang memberikan teladan yang baik bagi anaknya nanti. Alexander Pratama juga mulai menyisihkan lebih banyak waktu luang untuk berkumpul bersama keluarga di setiap akhir pekan, meninggalkan kesibukan bisnis yang selama ini selalu menjadi prioritas utama dalam seluruh hidupnya. Dia mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa ditemukan dalam lembaran saham atau kontrak bisnis yang bernilai triliunan rupiah, melainkan dalam tawa dan kebersamaan bersama anak dan juga menantunya. Dia sering mengajak Rendra untuk bermain catur atau sekadar berjalan-jalan di taman sambil membicarakan rencana masa depan keluarga mereka dengan penuh antusiasme yang sangat luar biasa sekali. Perubahan karakter Alexander ini memberikan suasana baru yang sangat hangat di dalam rumah besar yang dulunya terasa sangat kaku. Kondisi kesehatan Aruna terus menunjukkan perkembangan yang sangat positif setiap harinya berkat pengawasan ketat dari tim dokter spesialis yang sangat kompeten dan juga penuh dengan dedikasi yang sangat tinggi. Kontraksi prematur yang sempat dialaminya beberapa waktu lalu, kini sudah tidak pernah muncul lagi, menandakan bahwa bayi di dalam rahimnya sudah benar-benar aman dan siap untuk dilahirkan secara normal. Aruna mulai rutin melakukan yoga kehamilan di teras rumah yang menghadap ke arah pemandangan gunung yang sangat indah dan menenangkan pikiran setiap pagi hari saat matahari mulai muncul. Setiap tarikan napasnya kini dipenuhi dengan rasa syukur yang sangat luar biasa, karena dia telah melewati masa-masa kritis dengan penuh keberanian. Waktu terasa berjalan begitu cepat sejak badai besar yang mengguncang Rumah Sakit Internasional Medika mereda dan kini berganti dengan kedamaian yang sangat menyejukkan di dalam rumah besar keluarga Pratama yang sangat megah. Aruna sedang duduk di taman belakang rumah sambil menikmati semilir angin.
Sementara Alexander Pratama memperhatikannya dari kejauhan dengan penuh rasa haru yang mendalam. Di rahimnya, bayi mungil yang pernah terancam bahaya itu kini sedang bersiap untuk melihat dunia yang jauh lebih adil karena perjuangan kakek dan juga kedua orang tuanya yang sangat hebat. Hari kelahiran yang dinanti-nantikan akhirnya tiba tepat di saat matahari pagi mulai memancarkan sinarnya yang sangat hangat di ufuk timur kota yang sedang menggeliat bangun dari tidurnya yang sangat tenang. Aruna merasakan kontraksi yang teratur. Namun kali ini dia tidak merasa takut sama sekali karena dia tahu bahwa dia berada di tangan tim medis yang paling kompeten di bawah naungan Aruna Medika. Rendra dengan sigap menggandeng tangan istrinya menuju mobil yang sudah siap membawanya ke rumah sakit yang kini telah sepenuhnya berubah menjadi simbol kemanusiaan yang sangat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Sesampainya di rumah sakit, Aruna disambut bukan sebagai putri seorang konglomerat yang harus diistimewakan secara berlebihan, melainkan sebagai seorang pasien yang berhak mendapatkan perawatan terbaik dengan penuh rasa hormat dan martabat tinggi. Tidak ada lagi perlakuan diskriminatif atau pandangan merendahkan dari staf administrasi, karena sistem baru telah menanamkan nilai kesetaraan di setiap lini pelayanan kesehatan yang ada di gedung tersebut. Alexander Pratama menunggu di lorong rumah sakit dengan perasaan yang sangat gelisah, sebuah pemandangan yang sangat langka bagi seorang pria yang biasanya sangat tenang dalam menghadapi berbagai gejolak pasar saham dunia yang sangat keras. Proses persalinan berjalan dengan sangat lancar berkat bantuan tim dokter ahli yang bekerja dengan penuh dedikasi serta dukungan moral yang tidak terputus dari Rendra yang terus berada di sisi Aruna. Suara tangisan bayi laki-laki yang sangat kencang akhirnya memecah kesunyian di ruang bersalin, membawa kebahagiaan yang sangat luar biasa bagi seluruh anggota keluarga yang telah lama menantikan momen suci tersebut. Air mata kebahagiaan mengalir di pipi Aruna saat dia pertama kali memeluk putranya. Sebuah anugerah kecil yang menjadi pengikat kuat bagi hubungan keluarga besar Pratama yang sempat mengalami masa-masa yang sangat sulit. Alexander Pratama melangkah masuk ke dalam kamar perawatan dengan wajah yang berseri-seri. Sesuatu yang belum pernah dilihat oleh para bawahannya selama puluhan tahun, dia memimpin imperium bisnis yang sangat raksasa. Dia menggendong cucu pertamanya dengan tangan yang gemetar karena rasa cinta yang sangat besar. Menyadari bahwa bayi kecil ini adalah masa depan bagi seluruh warisan yang telah dia bangun dengan susah payah. Nama Aditya Pratama diberikan kepada bayi tersebut. Sebuah nama yang melambangkan cahaya matahari yang akan selalu menerangi jalan hidupnya agar selalu dipenuhi dengan kebaikan dan juga rasa keadilan yang sangat tinggi. 1 tahun telah berlalu sejak peristiwa kelam di rumah sakit. Dan kini Aruna Medika telah bertransformasi menjadi institusi kesehatan yang paling dihormati di seluruh penjuru negeri karena integritas serta kualitas pelayanannya. Aruna menjabat sebagai direktur yayasan yang mengelola dana sosial rumah sakit tersebut, memastikan bahwa setiap warga negara yang tidak mampu bisa mendapatkan perawatan medis kelas 1 tanpa harus merasa malu. Keberhasilannya dalam mengelola yayasan ini membuktikan bahwa dia bukan hanya ahli waris kekayaan, tetapi juga seorang pemimpin yang memiliki visi kemanusiaan yang sangat mendalam dan mampu membawa perubahan yang nyata. Rendra juga telah berhasil mengembangkan program pendidikan gratis bagi anak-anak jalanan melalui yayasan yang didirikan bersama Alexander, menciptakan peluang masa depan yang lebih cerah bagi mereka yang selama ini terpinggirkan. Dia merasa hidupnya kini jauh lebih bermakna karena bisa menggabungkan idealisme seorang guru dengan kekuatan sumber daya yang dimiliki oleh keluarga besar istrinya untuk tujuan yang sangat mulia. Hubungan antara Rendra dan Alexander kini telah berubah menjadi hubungan antara ayah dan anak yang saling menghormati dan selalu bertukar pikiran mengenai berbagai strategi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat luas di seluruh wilayah Nusantara. Di sebuah penjara wanita yang terletak di pinggiran kota, Linda menjalani hari-harinya dengan penuh penyesalan
sambil melakukan berbagai pekerjaan kasar yang dulu tidak pernah dia bayangkan akan dilakukan oleh tangannya. Berita tentang keberhasilan Aruna dan kemuliaan hatinya dalam membangun rumah sakit sering dia dengar dari televisi penjara. Menciptakan rasa malu yang sangat mendalam setiap kali dia teringat akan tindakannya. Dia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada tas mahal atau pengakuan status sosial, melainkan pada ketulusan hati dalam memperlakukan sesama manusia tanpa ada rasa sombong sedikit pun di dalam lubuk jiwa. Suami Linda, Hendra, kini bekerja sebagai tenaga pemasaran di sebuah perusahaan kecil dan harus berjuang keras setiap hari hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang kini sangat terbatas dan penuh tekanan. Dia sering melewati gedung Aruna Medica dan hanya bisa menundukkan kepala dengan rasa bersalah yang sangat besar karena pernah membiarkan istrinya bertindak semena-mena terhadap orang lain yang tidak bersalah. Kehancuran hidupnya menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang di lingkungan sosialnya dulu, bahwa kesombongan yang didasarkan pada materi hanyalah sebuah fata morgana yang bisa hilang seketika saat badai kebenaran datang menerjang hidup. Pak Baskoro, mantan manajer rumah sakit yang korup, masih mendekam di balik jeruji besi, menghadapi hukuman yang sangat panjang akibat berbagai kasus kecurangan finansial yang terungkap. Setelah audit besar dilakukan, dia kehilangan segalanya, termasuk rasa hormat dari anak dan istrinya yang merasa sangat malu atas perbuatan curang yang telah dilakukan oleh kepala keluarga mereka demi harta. Di dalam kegelapan selnya, dia sering merenungi momen di mana dia lebih memilih untuk membela Linda daripada melindungi Aruna. Sebuah keputusan salah yang telah menghancurkan seluruh masa depan dan harga diri profesionalnya secara permanen dan menyakitkan. Keadilan yang ditegakkan oleh keluarga Pratama bukan hanya tentang memberikan hukuman bagi mereka yang bersalah, tetapi juga tentang memberikan kesempatan bagi sistem yang rusak untuk diperbaiki menjadi lebih sehat. Aruna Medica kini sering menjadi model percontohan bagi rumah sakit lain di seluruh negeri dalam hal manajemen konflik dan pelayanan pasien yang mengutamakan nilai-nilai etika kedokteran yang murni. Setiap staf yang bekerja di sana merasa bangga karena mereka adalah bagian dari sebuah gerakan perubahan besar yang mengedepankan kasih sayang di atas keuntungan finansial yang seringkali membutakan nurani para praktisi kesehatan. Pada suatu sore yang sangat indah, keluarga besar Pratama mengadakan pesta ulang tahun pertama untuk Aditya di taman rumah mereka yang kini dipenuhi dengan suara tawa anak-anak dari panti asuhan. Aruna melihat putranya sedang belajar berjalan di atas rumput hijau, didampingi oleh Rendra dan Alexander yang tampak sangat bahagia menikmati momen-momen sederhana namun sangat berharga bagi sebuah keluarga. Tidak ada lagi kemewahan yang berlebihan dalam pesta tersebut, karena mereka lebih memilih untuk berbagi kebahagiaan dengan orang-orang yang selama ini jarang merasakan indahnya sebuah perayaan ulang tahun yang penuh dengan kehangatan. Aruna berdiri di balkon sambil menatap ke arah cakrawala, merenungkan betapa setiap kejadian dalam hidupnya memiliki makna tersendiri yang sangat mendalam dan telah membentuknya menjadi wanita yang sangat tangguh. Tamparan yang pernah dia terima di lobi rumah sakit tersebut kini dia anggap sebagai sebuah berkah yang tersembunyi. Karena itulah yang membawanya kembali kepada ayahnya dan membuka jalan bagi terciptanya keadilan. Dia menyadari bahwa kekuatan sejati seorang manusia bukan terletak pada seberapa banyak dia bisa membalas dendam, melainkan seberapa besar kemampuannya untuk mengubah rasa sakit menjadi sebuah energi positif untuk membantu banyak orang. Rendra mendekati istrinya dan merangkul pundaknya dengan lembut, memberikan rasa nyaman yang selalu menjadi kekuatan utama bagi Aruna dalam menghadapi setiap badai kehidupan yang datang silih berganti. Mereka saling berpandangan dengan penuh cinta, menyadari bahwa perjalanan mereka masih sangat panjang, namun mereka akan selalu menjalaninya bersama-sama dengan penuh kejujuran dan rasa saling percaya yang kuat. Kebahagiaan mereka
kini lengkap dengan kehadiran Aditya yang akan tumbuh dalam lingkungan yang sehat, di mana nilai-nilai moral dijunjung tinggi lebih dari sekadar tumpukan harta benda yang bisa habis ditelan oleh waktu yang terus berjalan. Alexander Pratama memutuskan untuk memberikan sebagian besar saham perusahaannya kepada sebuah yayasan abadi yang akan dikelola oleh Aruna dan Rendra untuk memastikan bahwa visi kemanusiaan mereka tetap berlanjut. Dia merasa tenang karena tahu bahwa warisan yang paling berharga yang dia berikan kepada anak cucunya bukanlah uang dalam jumlah yang sangat fantastis, melainkan sebuah nilai kehidupan yang sangat berintegritas. Di masa tuanya, dia menemukan kedamaian yang sesungguhnya yang selama ini tidak pernah dia dapatkan saat dia hanya mengejar kekuasaan dan kekayaan semata di dunia bisnis yang sangat keras dan penuh persaingan. Sejarah baru telah ditulis oleh keluarga Pratama. Sebuah sejarah yang akan dikenang oleh masyarakat bukan karena kekayaan mereka, melainkan karena keberanian mereka untuk membela kebenaran dan melawan segala bentuk ketidakadilan. Aruna Medika berdiri tegak sebagai monumen perjuangan seorang wanita yang pernah dihina, namun bangkit menjadi pelindung bagi banyak orang yang sedang menderita di dalam kegelapan dunia medis yang korup. Setiap pasien yang keluar dari rumah sakit tersebut dengan senyuman adalah bukti nyata bahwa kebaikan yang dilakukan dengan tulus akan selalu membuahkan hasil yang sangat indah bagi kehidupan manusia di muka bumi ini. Saat malam mulai turun dan lampu-lampu taman mulai menyala, Aruna membisikkan doa syukur di dalam hatinya atas segala rahmat yang telah dia terima selama ini dalam perjalanan hidupnya yang luar biasa. Dia tahu bahwa di luar sana masih banyak orang yang berjuang melawan ketidakadilan. Dan dia bertekad untuk terus menjadi suara bagi mereka yang tidak bisa berbicara demi mendapatkan hak mereka. Kehidupannya kini adalah sebuah pengabdian yang penuh dengan makna, sebuah perjalanan yang dimulai dari sebuah tamparan, namun berakhir dengan pelukan kasih sayang yang akan selalu abadi di dalam ingatan setiap orang. Aditya tertidur lelap di gendongan kakeknya, tidak menyadari bahwa namanya telah menjadi simbol harapan baru bagi ribuan orang yang menggantungkan hidupnya pada kebaikan hati keluarga besar Pratama. Setiap harinya, cahaya bulan yang terang menyinari wajah mungilnya, seolah memberikan restu bagi generasi baru yang akan membawa obor keadilan ini lebih jauh lagi ke masa depan yang penuh dengan tantangan. Aruna, Rendra, dan Alexander berdiri bersama di bawah langit malam, membentuk sebuah ikatan yang tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh badai apapun karena mereka telah belajar arti dari sebuah kesetiaan. Dunia mungkin akan selalu dipenuhi oleh orang-orang sombong seperti Linda atau orang-orang korup seperti Pak Baskoro. Namun dunia juga akan selalu memiliki pahlawan-pahlawan yang berani berdiri tegak untuk melawan mereka. Kisah Aruna adalah sebuah pengingat bahwa di balik penampilan yang sederhana, terkadang tersimpan kekuatan yang sangat besar yang bisa mengguncang dunia jika harga diri dan orang yang dicintai diganggu. Keadilan tidak pernah tidur. Dia hanya menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan wajahnya yang sangat tegas dan tidak kenal kompromi terhadap segala bentuk kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat manusia yang sangat heterogen ini. Akhirnya, kedamaian yang sesungguhnya telah menyelimuti seluruh hati para anggota keluarga Pratama, membawa mereka pada pemahaman bahwa kekayaan yang paling hakiki adalah kasih sayang dan kejujuran dalam menjalani setiap detik kehidupan. Mereka telah berhasil melewati ujian yang sangat berat dan keluar sebagai pemenang sejati yang dihormati oleh kawan maupun lawan di dalam kancah kehidupan yang sangat penuh dengan berbagai intrik politik. Di bawah naungan langit yang luas, mereka berjanji untuk selalu menjaga api kebaikan ini tetap menyala, memberikan harapan bagi siapa saja yang sedang mencari jalan menuju kebenaran dan keadilan yang sangat sejati.